Viral, diusir anaknya ke hutan karena miskin. Kakek penjual balon ini berubah kaya setelah ditolong burung merpati ajaib penjaga hutan. Matahari siang itu memanggang aspal jalanan ibu kota hingga uap panasnya tampak bergelombang, seolah siap menelan hidup-hidup siapa saja yang berani menantang teriknya. Di sudut persimpangan lampu merah yang bising oleh klakson bersahutan, kakek Darman berdiri tertatih. Pria paruh baya berusia akhir 60 tahun itu tampak seperti ranting kering yang rapuh di tengah badai baja kendaraan. Kemeja flanel pudarnya yang jahitannya telah lepas di bagian kerah, basah kuyup oleh keringat masam yang terus bercucuran. Tangannya yang dipenuhi kapalan tebal dan kulit yang sekering kayu jati, gemetar hebat menahan beban belasan balon gas aneka warna yang tariannya di udara berbanding terbalik dengan nestapa di dadanya. Balon? Nah, balonnya, Tuan. Suara parau kakek Darman nyaris tenggelam oleh deru mesin mobil mewah yang melintas. Ia menyeka keringat yang pedih meresap ke pelipisnya dengan ujung lengan baju yang berbau campuran peluh, debu jalanan, dan karet murah. Setiap langkah kakinya yang beralaskan sandal jepit tipis terasa seperti menginjak bara api, namun matanya yang keruh menyimpan bara tekad yang jauh lebih panas. Hari ini adalah hari ulang tahun cucu tunggalnya, darah daging dari anak kebanggaannya, Hasan. Darman telah menahan lapar sejak pagi, menghemat setiap keping rupiah demi sebuah senyuman di wajah malaikat kecil itu. Setelah berjam-jam memanggang diri, kakek Darman melangkah gontai menuju sebuah kios mainan sederhana di pinggir jalan. Tangannya yang keriput bergetar saat merogoh saku celana kainnya yang lusuh, mengeluarkan gulungan uang ribuan dan koin yang lengket oleh keringat. Ia menumpahkannya ke atas etalase kaca, menatap sang penjual dengan mata berkaca-kaca penuh harap. "Cukupkah ini untuk membeli mobil-mobilan kayu yang berwarna merah itu, Pak?" tanya Darman, suaranya bergetar menahan lelah yang meremukkan tulang. Cucu saya sangat menyukai warna merah. Hari ini ulang tahunnya. Saya ingin memberinya kejutan." Sang penjual menatap iba tumpukan uang lecek tersebut, lalu mengangguk pelan seraya menyerahkan mainan kayu itu. "Bawa saja, Kek. Semoga cucu kakek panjang umur dan berbakti kepada orang tuanya." "Amin. Ya Tuhan, terima kasih, Pak." "Terima kasih," bisik Darman, mendekap erat mainan kayu murahan itu ke dadanya seolah itu adalah bongkahan emas paling berharga di dunia. Senyum getir menghiasi wajah senjanya yang penuh kerut-merut penderitaan. Ia membayangkan Hasan akan menyambutnya dengan pelukan hangat, dan menantunya, Rina, akan menyuguhkannya segelas air putih yang sejuk. 1 jam kemudian, kaki rentanya berhenti di depan gerbang besi tempa raksasa setinggi 3 meter. Di balik gerbang itu, berdiri megah sebuah rumah bergaya Eropa klasik dengan pilar-pilar pualam yang memantulkan keangkuhan pemiliknya. Ini adalah istana milik Hasan, putra yang dulu ia besarkan dengan tetesan keringat dan darah, yang kini telah menjelma menjadi manajer cabang ban terpandang. Darman menelan ludah, merapikan kerah bajunya yang robek, mencoba menyembunyikan aroma kemiskinannya yang menguar kuat. Dengan tangan bergetar, ia memencet bel. Satpam berseragam rapi menatapnya dengan curiga sebelum akhirnya membukakan pintu kecil setelah Darman memohon dan menyebut nama Hasan berulang kali. Langkah kaki Darman meninggalkan jejak debu kotor di lantai marmer putih yang menyilaukan mata saat ia melangkah masuk ke ruang tamu utama. Tiba-tiba, hempasan angin dari pendingin ruangan sentral menerpa tubuhnya. Udara dingin itu seharusnya menyejukkan, namun bagi Darman, itu terasa menusuk pori-porinya, membekukan keringatnya, dan membawa aura penolakan yang tajam. Di ujung ruangan, duduklah Hasan dan istrinya, Rina, di atas sofa kulit impor. Rina mengenakan gaun sutra mewah yang memancarkan kilau setiap kali ia bergerak, sementara aroma parfum mahal seketika memenuhi udara, mencoba bertarung dan mengusir bau peluh sang kakek. Begitu melihat sosok lusuh di ambang pintu, tawa Rina yang sedari tadi berderai seketika mati. Matanya membelalak, menatap jijik dari ujung kepala hingga ujung kaki kakek Darman. "Ya ampun, bau selokan dari mana ini yang tiba-tiba masuk ke ruang tamuku?"
pekik Rina dengan nada melengking yang menyayat telinga, seraya menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra berenda. Mas Hasan, kenapa satpam bodoh itu membiarkan pengemis bau tanah ini masuk ke rumah kita? Cepat suruh dia keluar sebelum lantai marmerku bernajis. Hasan, yang mengenakan kemeja linen bersih, berdiri dengan wajah memerah menahan malu dan amarah. Alih-alih menyambut ayahnya, ia melangkah lebar dengan rahang mengeras. Bapak? Sedang apa Bapak di sini dengan pakaian gembel seperti ini? Tidakkah Bapak tahu hari ini teman-teman arisan Rina akan datang? Bapak mau mempermalukan saya di depan istri saya sendiri? Bentak Hasan, suaranya menggema memantul di dinding-dinding mewah rumah itu. Darman terkesiap, jantungnya serasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Gemetar di tangannya semakin hebat. Hasan, Bapak hanya ingin menemui cucu Bapak, Nak. Hari ini usianya genap 5 tahun. Bapak membawakan hadiah untuknya. Suara Darman mencicit, nyaris tak terdengar, menyodorkan mobil-mobilan kayu murahan itu dengan kedua tangan yang bergetar hebat. Rina melangkah maju, tatapannya sedingin es. Ia menepis tangan rentan itu dengan kasar hingga mainan kayu itu terpelanting ke lantai marmer dan pecah menjadi 2 bagian. Bunyi retakannya seakan mewakili hancurnya hati Darman. Hadiah? Kau sebut rongsokan penuh kuman ini hadiah? Desis Rina, matanya berkilat penuh kebencian. Dasar benalu bau tanah. Keringat miskinmu itu bikin najis lantai marmerku. Mainan sampah ini cuma akan membawa penyakit murahan untuk anakku. Rina, istriku, sabar. Biar aku yang mengurus orang tua tak tahu diri ini. Selah Hasan dingin, menatap ayahnya seolah menatap tumpukan sampah basah. Bapak dengar sendiri, kan? Kehadiran Bapak di sini cuma merusak pemandangan. Karir saya sedang di puncak, dan sosok melarat seperti Bapak hanya akan menghancurkan reputasi saya. Bawa kembali sampah Bapak dan pergi dari sini. Air mata keruh akhirnya menjebol pertahanan kelopak mata kakek Darman. Cairan asin itu mengalir melewati lekukan keriput di pipinya. Hasan, darah dagingku. Dulu, punggung Bapak ini yang memikulmu keliling kampung saat kau sakit. Tangan kasar ini yang mengumpulkan sisa nasi demi membiayaimu sekolah. Isak Darman, dadanya naik turun dengan cepat, menahan sesak yang mencekik. Apakah secuil ruang di istanamu ini terlalu mahal untuk sekadar membiarkan Bapak melihat cucu Bapak sendiri? Cukup drama murahanmu, bentak Hasan, telunjuknya menunjuk tepat ke wajah ayahnya. Itu sudah kewajibanmu sebagai orang tua jelata. Sekarang utangku sudah lunas. Keluar sekarang, atau aku akan memanggil satpam untuk menyeret tubuh baumu itu ke jalan raya. Kakek Darman menunduk dalam, air matanya menetes jatuh menodai lantai marmer yang berkilau. Ia memungut patahan mobil-mobilan kayu itu dengan tangan bergetar, mendekapnya ke dada yang hancur berkeping-keping. Udara AC di ruangan mewah itu kini tak lagi hanya membekukan keringatnya, namun telah berhasil membekukan darah dan membunuh sisa-sisa harapannya. Dengan langkah terseret dan kepala tertunduk, sang penjaga ketulusan itu berbalik, membawa keluar hatinya yang telah mati diinjak-injak oleh anak kandungnya sendiri. Langkah kakek Darman terhenti sebelum ia benar-benar bisa keluar dari kemegahan istana putranya. Tiba-tiba, langit di luar berubah sekelam nasibnya, menumpahkan hujan badai yang menderu ganas menghantam bumi. Guntur menggelegar membelah angkasa, membuat tubuh rentan sang kakek terkesiap hebat. Ia bermaksud menepi sebentar di garasi luar sekadar mencari tempat berteduh, namun cengkeraman kasar di kerah kemeja lusuhnya menghentikan niat itu. Kuku-kuku panjang bercat merah menyala milik Rina menancap kuat di lengannya. Cepat sembunyi di dapur. Teman-teman arisanku sudah datang, dan aku tidak sudi mereka melihat gembel sepertimu merusak pemandangan di pelataran rumahku. Desis Rina tajam, matanya memancarkan rasa jijik yang luar biasa. Ia menarik paksa tubuh kurus kakek Darman, tak peduli pria tua itu meringis kesakitan. Tenaga kakek Darman telah habis terkuras oleh panasnya aspal dan tajamnya hinaan, memaksanya terseret pasrah menuju ruang belakang yang suram dan pengap.
Di ruang tamu, suara tawa melengking dan denting perhiasan emas mulai saling bersahutan. Nyonya-nyonya sosialita dengan gaun gemerlap dan tas bermerek seharga ratusan juta telah memenuhi sofa kulit impor Rina. Aroma parfum dari Paris menguar menyengat, menutupi udara alami. Aduh, Jeng Rina, rumah barumu ini benar-benar mencerminkan kesuksesan Mas Hasannya. Marmernya pasti langsung didatangkan dari Italia, kan? Sangat elegan, puji seorang wanita bertubuh tambun dengan kalung berlian yang menyilaukan mata. Rina tertawa angkuh, menepuk pelan pundak suaminya yang berdiri pongah di sebelahnya. Tentu saja, Jeng. Hasan kan selalu memastikan keluarganya mendapatkan kelas yang paling eksklusif. Lingkungan ini sangat mahal, tidak sembarang orang rendahan bisa menginjakkan kaki kotornya di sini. Namun, kesombongan itu seketika terancam saat asisten rumah tangga mereka tergopoh-gopoh mengabarkan bahwa ia tak sanggup membawa nampan besar berisi teko kristal dan gelas-gelas teh herbal panas seorang diri. Mata Rina berkilat licik. Ia melangkah cepat ke arah dapur, menatap remeh pada kakek Darman yang sedang duduk mengemper di dekat tempat sampah, memeluk erat patahan mainan kayu cucunya di dada. "Heh, benalu bau tanah. Karena kamu sudah menumpang berteduh dan mengotori udaraku, sekarang bayar sewa tempatmu," bentak Rina, menendang pelan ujung sandal jepit kakek Darman hingga terlepas. "Angkat nampan kristal ini ke depan. Ingat, menunduk terus. Jangan berani-berani menatap mataku atau teman-temanku, apalagi membuka mulut baumu itu. Anggap saja dirimu jongos bisu." Kakek Darman mendongak pelan. Air matanya belum kering, dan kini keringat dingin mulai membanjiri dahinya. "Rina, tangan bapak gemetar, nak. Bapak belum makan sejak pagi, takut nanti nampannya jatuh," mohon kakek Darman, suaranya parau dan bergetar hebat. Ia mengangkat kedua tangannya yang sekering kulit kayu dan dipenuhi kapalan, menunjukkan jemarinya yang bergetar tak terkendali akibat menahan beban tiang balon seharian. "Alasan saja kau, gembel pemalas. Kau pikir teh di rumahku harganya murah seperti balon-balon kempismu itu?" Hardik Rina, urat lehernya menonjol menahan amarah. Dengan kasar dan tanpa perasaan, ia meletakkan nampan perak yang sangat berat itu ke tangan rentan sang kakek. "Bawa sekarang, atau ku panggil polisi dengan tuduhan gelandangan kotor yang menyusup ke rumahku untuk mencuri." Dengan napas terengah dan lutut yang gemetar menahan beban nampan, kakek Darman terpaksa bangkit. Udara dingin dari AC sentral kembali menusuk tulang-tulangnya yang rapuh. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti mendaki tebing curam. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Suara tawa para sosialita terdengar mendengung mengerikan di telinganya. "Wah, Jeng Rina, pembantu barumu kok penampilannya seperti gembel jalanan begini? Baunya, astaga, menyengat sekali seperti bau selokan," seru salah satu tamu seraya menutup hidungnya rapat-rapat dengan syal Hermes saat kakek Darman mendekat. Tatapan jijik mengiringi setiap gerakan gemetar pria tua itu. Peluh masam menetes dari pelipis kakek Darman. Ia menunduk semakin dalam, urat-urat di tangannya menegang menahan keseimbangan nampan perak tersebut. Namun, tatapan sinis dan hinaan yang terus meluncur dari mulut-mulut berlipstik mahal itu membuat pertahanan batinnya goyah. "Maaf, Nyonya, permisi," bisiknya pelan, nyaris seperti embusan angin. Tiba-tiba, tanpa sengaja ujung ibu jarinya yang lecet tersandung lipatan karpet tebal berbulu dari Turki. Keseimbangannya hilang seketika dalam satu kedipan mata. Tubuh tuanya limbung ke depan. "Tidak," jerit batinnya ngeri, namun terlambat. Nampan perak itu terlepas dari tangannya yang kaku dan mati rasa. Perang! Teko kristal dan gelas-gelas mewah itu menghantam lantai marmer dengan suara memekakan telinga, pecah berkeping-keping menjadi serpihan tajam. Teh herbal panas berwarna keemasan memercik ke segala arah, tumpah mengenai ujung gaun sutra mahal milik salah satu tamu VIP Rina. Wanita itu melompat dan menjerit histeris. "Ah, gaunku! Panas? Dasar gembel buta! Gaun ini harganya lebih mahal dari nyawamu dan seluruh keluargamu," makinya murka,
mengibaskan ujung gaunnya yang basah dengan beringas. Rina mematung dengan wajah pucat pasi, sebelum akhirnya berubah merah padam terbakar oleh amarah yang meledak-ledak. Ia maju selangkah dan menampar keras pipi keriput kakek Darman, hingga pria paruh baya itu tersungkur ke lantai yang dipenuhi pecahan kaca. Dasar tua bangka tak berguna. Sudah kubilang jangan bikin masalah. Kau sengaja ingin menghancurkan reputasiku di depan teman-temanku, ya? Jerit Rina kesetanan, suaranya mengalahkan gemuruh badai di luar jendela. Hasan, yang mendengar keributan itu, bergegas turun dari lantai 2. Matanya terbelalak melihat kekacauan di ruang tamunya. "Ada apa ini?" serunya menggelegar, lalu menatap tajam penuh kebencian ke arah ayahnya yang sedang memunguti serpihan tajam gelas kristal dengan tangan bergetar hingga telapaknya berdarah. "Bapak, kenapa Bapak masih di sini dan membuat kekacauan memalukan ini? Bikin malu saja." "Hasan, Bapak tidak sengaja, Nak. Kepala Bapak pusing dan berkunang-kunang. Bapak minta maaf." Isak kakek Darman. Ia membiarkan darah segar menetes dari telapak tangannya yang terluka, bercampur dengan genangan teh di lantai marmer. Tatapannya memelas pedih, mencari secercah belas kasih dari putra yang dulu selalu ia dekap dan nyanyikan lagu pengantar tidur saat menangis. Namun, hati Hasan telah membatu, tertutup rapat oleh kesombongan ibu kota. Maafmu tidak akan bisa mengganti karpet dan gelas kristal istriku yang harganya jutaan. Kehadiranmu benar-benar kutukan buat keluarga ini," raung Hasan murka. Tanpa mempedulikan erangan kesakitan ayahnya, ia mencengkeram kerah kemeja lusuh kakek Darman, menariknya kasar hingga pria renta itu berdiri sempoyongan. "Mas Hasan, buang tumpukan sampah bau ini jauh-jauh dari pandanganku. Aku tidak mau melihat wajah melaratnya lagi menodai rumah suciku," teriak Rina, telunjuknya mengarah ke pintu utama. Seret dia ke hutan larangan. Biar dimakan anjing liar sekalian, itu tempat yang pantas untuknya. Hasan menyeret ayahnya keluar rumah, menembus tirai hujan lebat yang membekukan darah. Kakek Darman meronta lemah, air matanya tak lagi bisa dibedakan dengan air badai yang membasahi wajah keriputnya. "Hasan, jangan, Nak. Udara sangat dingin. Bapak bisa mati membeku di luar sana. Izinkan Bapak tidur di lantai garasi saja malam ini. Besok pagi-pagi Bapak janji akan pergi," rintihnya dengan suara parau yang menyayat hati, berusaha menahan langkah kaki putranya dengan sisa tenaga yang ada. Hasan tak menggubris rintihan itu. Ia membuka paksa pintu belakang mobil SUV mewahnya dan melempar tubuh rentan itu ke dalam bagaikan melempar sekantung sampah. "Jangan banyak bicara. Kau sendiri yang mencari gara-gara. Sudah kuperingatkan untuk tidak menginjakkan kaki kotor MU di istanaku," desis Hasan tajam. Ia membanting pintu mobil dengan keras, lalu menginjak pedal gas, melajukan kendaraannya membelah badai malam yang mengerikan. Perjalanan itu terasa seperti menuju neraka jahanam. Sepanjang jalan, kakek Darman meringkuk kedinginan di kursi belakang, bibirnya membiru pucat, mendekap mainan kayu yang patah itu tepat di jantungnya yang berdarah. Hasan mengemudi dengan kecepatan tinggi, rahangnya mengeras penuh emosi, tak sedikit pun menoleh ke belakang. Mobil itu terus melaju menjauhi kerlap-kerlip lampu kota, menuju wilayah pinggiran yang gelap gulita, tempat peradaban manusia berakhir. Tepat di perbatasan hutan larangan, tempat pepohonan raksasa menjulang rapat seperti monster pencabut nyawa dalam kegelapan pekat, Hasan mengerem mendadak. Ia turun menerjang badai, membuka pintu belakang, dan menarik ayahnya keluar tanpa secuil pun belas kasihan. Tubuh kakek Darman terjerembab keras ke atas tanah berlumpur. Lutut tuanya menghantam bebatuan cadas dengan bunyi berdebam. "Dengar baik-baik, Pak Tua," teriak Hasan, suaranya beradu dengan guntur yang menggelegar membelah langit malam. "Jangan pernah berani kembali ke kehidupanku. Anggap saja kau tidak punya anak lagi, dan aku tidak sudi punya ayah gembel sepertimu. Berani menampakkan wajah busukmu di rumahku lagi, aku sendiri yang akan memastikan kau membusuk di sel penjara." Hasan memutar balik mobilnya, membanting pintu kemudi, dan melaju pergi dengan brutal,
membiarkan roda mobilnya mencipratkan lumpur kotor ke wajah kakek Darman. Pria tua itu tertinggal sendirian, berlutut pasrah di tengah kegelapan hutan larangan yang mencekam. Hujan deras menghujam tubuh rentannya tanpa ampun bak jarum es. "Hasan, Anau," bisiknya lirih dan putus asa, suaranya lenyap ditelan deru angin malam yang buas. Di tempat sunyi itu, sang penjaga ketulusan ditinggalkan untuk menjemput ajalnya, dibuang layaknya bangkai hewan oleh darah dagingnya sendiri. Cahaya merah pudar dari lampu belakang mobil SUV mewah milik Hasan perlahan tertelan oleh kabut pekat, meninggalkan bayangan memanjang yang akhirnya lenyap ditelan kegelapan abadi hutan larangan. Deru mesin berkekuatan besar itu semakin lama semakin senyap, digantikan oleh simfoni malam yang mencekam, denggungan serangga hutan, gemerisik dedaunan basah, dan lolongan anjing liar di kejauhan yang seolah menyambut kedatangan mangsa baru. Kakek Darman masih tersungkur dalam posisi berlutut di atas lumpur berbau anyir, tak beranjak seinci pun sejak sang darah daging melemparnya seperti sekarung rongsokan tak bernilai. Tubuh rentannya yang melengkung ringkih berguncang hebat. Kemeja flanel pudarnya, yang jahitannya telah koyak di bagian kerah akibat tarikan kasar Rina sang menantu, kini basah kuyup menempel pada kulitnya yang sekering kayu jati. Hujan badai memang mulai mereda menjadi gerimis es yang menusuk pori-pori, namun hembusan angin perbatasan hutan larangan datang membadai layaknya napas malaikat maut. Setiap kali angin itu berhembus, kakek Darman merasakan gigilan hebat yang meremukan persendiannya. Gigi-giginya bergemeretak tak terkendali, sementara bibirnya telah berubah warna menjadi kebiruan pasi. Namun, di tengah siksaan fisik yang mendera tanpa ampun itu, rintihan yang lolos dari bibir bergetarnya bukanlah keluhan tentang rasa dingin. Ia tidak menangis karena perih yang meradang di telapak tangannya, tempat pecahan gelas kristal jutaan rupiah menancap dan meninggalkan jejak darah yang kini bercampur dengan lumpur kotor. Ia bahkan tidak memedulikan perutnya yang melilit pedih seakan dicabik-cabik pisau berkarat akibat belum diisi sesuap nasi pun sejak pagi buta. Rasa sakit di tubuhnya seolah mati rasa, sepenuhnya tenggelam oleh rasa sakit luar biasa yang mengoyak-ngoyak dadanya. Sebuah rasa sakit yang tidak akan bisa disembuhkan oleh obat tercanggih sekalipun di dunia ini, pengkhianatan dari anak yang nyawanya lebih ia sayangi daripada nyawanya sendiri. Dengan jari jemari gemetar yang dipenuhi kapalan tebal dan luka robek, kakek Darman merogoh saku celana kainnya yang basah kuyup. Ia mengeluarkan 2 bongkahan kayu berwarna merah muda yang catnya mulai mengelupas. Itu adalah mainan mobil-mobilan murah yang patah diinjak oleh kesombongan istana putranya. Kakek Darman menatap patahan kayu itu dengan pandangan keruh yang tertutup lapisan air mata tebal. Dadanya naik turun, memompa isakan tertahan yang akhirnya pecah menyatu dengan rintik hujan. "Maafkan kak, cucuku sayang," bisik kakek Darman ke arah patahan kayu tersebut, suaranya parau dan pecah, seakan serpihan kaca tersangkut di tenggorokannya. Ia mendekap 2 potong kayu tak bernilai itu erat-erat ke dadanya, menempelkannya tepat di atas jantungnya yang berdenyut lemah. "Kakek tidak bisa memelukmu malam ini. Kakek tidak bisa menyanyikan lagu selamat ulang tahun untukmu. Ayahmu tidak menginginkan kakek ada di dekatmu, nak. Tubuh kakek terlalu kotor, terlalu bau untuk dunia kalian yang mewah." Pria paruh baya itu memejamkan mata rapat-rapat, mencoba mengusir bayangan tatapan jijik Hasan yang terus berputar-putar di benaknya bagaikan kaset rusak yang menyiksa. 30 tahun yang lalu, di sebuah petak kontrakan beratap seng bocor yang pengap, tangan kasar yang kini bergetar di atas lumpur inilah yang tanpa lelah mengipasi tubuh mungil Hasan saat bocah itu terserang demam tinggi. Punggung bungkuk ini pulalah yang rela memikul beban puluhan kilogram rongsokan di bawah terik matahari, demi memastikan Hasan bisa melangkah dengan sepatu yang pantas ke sekolah menengah. Kakek Darman ingat betul, betapa sering ia mengganjal perutnya hanya dengan kerak nasi keras yang direndam air putih, menipu rasa laparnya dengan senyuman tulus, asalkan sang putra tunggal bisa menyantap sepotong ikan goreng segar yang gurih. Kini, sebagai balasan dari keringat darah yang ia peras hingga habis, sang putra justru mempersembahkan lantai marmer yang dingin,
tamparan hinaan dari sang menantu, dan tiket emas menuju kematian di hutan larangan yang tak bertuan. Kakek Darman tertawa sumbang di sela isak tangisnya. Tawa yang mengiris hati, sebuah pengakuan absolut atas kekalahannya sebagai seorang manusia yang hidup di dunia yang hanya mengagungkan materi. Angin hutan bertiup semakin beringas, membawa kabut dingin yang perlahan menyelimuti tanah. Kakek Darman sadar, jika ia terus berlutut di tempat terbuka ini, hipotermia akan segera menghentikan detak jantungnya sebelum fajar menyingsing. Dengan sisa tenaga yang nyaris menguap tanpa sisa, ia menancapkan tangannya yang berdarah ke tanah berlumpur, memaksa kedua lututnya yang memar untuk bangkit. Namun, kakinya yang hanya beralaskan sebelah sandal jepit tipis, karena yang sebelah lagi telah ditendang lepas oleh Rina di dapur, tergelincir jatuh, membuat wajah keriputnya mencium bumi yang basah dan berbau pelapukan. Ia tidak menyerah. Merangkak dengan susah payah bak seekor cacing tanah yang diinjak, kakek Darman menyeret tubuhnya yang gemetar menuju bayangan gelap di pinggir hutan. Pandangannya yang mulai mengabur menangkap siluet sebuah pohon beringin purba yang berdiri angkuh bak raksasa penjaga hutan. Akar-akarnya yang sebesar paha orang dewasa menyembul liar ke permukaan tanah, saling melilit dan membentuk sebuah rongga sempit di bagian bawah batang utamanya, layaknya sangkar tulang rusuk monster raksasa. Susah payah, kakek Darman merangkak menyusup ke dalam celah akar berlumpur tersebut. Bau tanah basah, lumut, dan dedaunan busuk langsung menyergap penciumannya, namun rongga itu setidaknya melindunginya dari gempuran angin tajam yang mengoyak kulit. Ia meringkuk di atas tanah yang lembab, menarik lututnya rapat-rapat hingga menyentuh dada, mencoba menciptakan ilusi kehangatan untuk tubuhnya yang terus menggigil tanpa ampun. Ia menarik ujung kemeja flanelnya yang sobek, berusaha menutupi bahunya, sebuah usaha sia-sia yang hanya semakin mempertegas betapa tak berharganya ia di mata dunia. Dalam kegelapan pekat yang hanya sesekali diterangi kilatan petir redup di ufuk barat, kakek Darman kembali menyatukan dua patahan mobil-mobilan kayu itu di dadanya. Udara dingin perlahan mulai merampas kesadarannya. Napasnya mulai tersengal, berhembus membentuk kepulan uap putih di udara malam yang membekukan. Di ambang batas kesadaran yang semakin menipis antara hidup dan mati, bukan kemarahan atau dendam kesumat yang terucap dari bibir pucatnya. Sifat stoik kakek Darman dan ketulusan hatinya yang murni tak terbantahkan, membuat doa terakhir yang meluncur dari lisannya justru ditujukan untuk sang algojo yang membuangnya ke neraka ini. Ya Tuhan yang Maha Mengetahui, desis kakek Darman, suaranya melemah terbawa angin, bersahutan dengan bunyi jangkrik yang mengerikan. Jika memang malam ini adalah hembusan napas terakhir hamba di bawah akar pohon pelapukan ini, tolong, jangan catat ini sebagai dosa Hasan. Ia anak yang baik, ia hanya dibutakan oleh gemerlap dunia. Tolong, jaga cucu hamba, berikan ia kebahagiaan yang tak pernah bisa hamba berikan. Jangan biarkan ia kelaparan seperti kakeknya malam ini. Air mata terakhirnya jatuh menetes, menghilang ke dalam tanah hitam hutan larangan. Kegelapan perlahan menelan pandangannya bulat-bulat, membawa kakek Darman tenggelam ke dalam pelukan. Kehampaan yang sunyi. Ia tidak tahu bahwa di malam yang paling gelap dan di titik nadir yang paling mematikan inilah, semesta yang adil sedang mempersiapkan skenario balasan yang luar biasa. Sebuah skenario di mana alam sendirilah yang akan bergerak untuk membela sang penjaga ketulusan, yang akan segera dimulai dengan kepakan sayap yang sekarat di keesokan paginya. Sinar mentari pagi menyusup malu-malu melalui celah-celah kanopi daun raksasa hutan larangan, menciptakan pilar-pilar cahaya keemasan yang menembus kabut tebal. Embun pagi menetes dari ujung daun pakis, jatuh menimpa dedaunan kering dengan bunyi ritmis yang memecah keheningan sisa badai semalam. Di bawah akar pohon beringin purba yang menyerupai rahang monster itu, terbaringlah sosok ringkih kakek Darman. Pria tua itu tampak seperti jasad yang terlupakan oleh waktu. Kulitnya sepucat mayat, bibirnya pecah-pecah dan membiru pasi, sementara kemeja flanel pudarnya yang koyak masih menempel ketat, membekukan tubuhnya dengan sisa-sisa air hujan. Namun,
Semesta rupanya belum mengizinkan sang penjaga ketulusan itu menutup buku kehidupannya. Jari-jari kasarnya yang dipenuhi luka robek bekas serpihan gelas kristal perlahan berkedut. Kakek Darman mengerjap pelan, menyambut cahaya pagi yang menyilaukan mata keruhnya. Rasa sakit yang luar biasa seketika menghantam seluruh persendiannya bak godam baja. Tulang-tulangnya terasa remuk, tulang rusuknya ngilu menyiksa di setiap tarikan napas pendeknya. Perutnya melilit hebat, memelintir lambungnya yang kosong melompong hingga menghasilkan rasa mual yang menguras kesadaran. Ia nyaris mati kelaparan, dan suhu beku semalaman telah merampas separuh dari sisa nyawanya. Dengan napas tersengal yang mengembuskan uap putih, kakek Darman memaksakan diri untuk bergerak. Ia menyeret tubuhnya keluar dari rongga akar berlumpur itu dengan susah payah. Pandangannya berputar hebat, bumi seakan miring di bawah telapak kakinya yang gemetar. Ia bersandar pada batang pohon yang lembab, memejamkan mata mencoba mengumpulkan sisa serpihan tenaga. Saat itulah, di tengah deru napasnya yang putus-putus, telinganya menangkap sebuah suara yang tak asing bagi jiwa yang terluka. Sebuah rintihan. Itu adalah kepakan sayap yang sangat lemah, disusul oleh pekikan memilukan yang menyayat hati. Suara itu begitu syarat akan keputusasaan, sebuah resonansi rasa sakit yang secara ajaib beresonansi dengan luka batin kakek Darman akibat pengkhianatan Hasan semalam. Melupakan perutnya yang berteriak meminta makanan dan tubuhnya yang menggigil hebat, insting kebaikan pria tua itu mengambil alih. Ia menyeret langkahnya yang tertatih, menerobos semak belukar berduri tajam yang dengan kejam menggores kulit betis dan lengannya yang tak terlindungi. Darah segar kembali menetes, namun ia tak memedulikannya. Ia terus berjalan mengikuti arah suara rintihan itu. Tepat di balik gundukan tanah berlumut di tepi jurang dangkal, langkah kakek Darman terhenti. Napasnya tercekat di tenggorokan. Pemandangan di hadapannya membuat hatinya yang rapuh kembali hancur. Di atas tumpukan daun busuk dan lumpur hitam, terkapar seekor burung merpati dengan ukuran yang tidak biasa. Bulu-bulunya begitu menakjubkan, seputih hamparan salju murni yang memancarkan pendar keperakan di bawah sinar matahari. Namun, keindahan surgawi itu kini ternoda. Sepucat darah merah segar mewarnai sebelah sayapnya yang patah terkulai, tertembus oleh anak panah pemburu berkarat yang kejam. Tak hanya itu, kedua kaki kecil merpati tersebut terjerat kuat oleh kawat baja dari sebuah perangkap hewan, mencekiknya hingga nyaris tak bisa bergerak. Burung itu meronta lemah, matanya yang sehitam batu obsidian memancarkan ketakutan yang mendalam saat melihat kedatangan manusia. Ia mematuk-matuk udara dengan panik, mencoba melindungi dirinya dari predator baru. Kakek Darman jatuh berlutut di atas tanah yang basah, air matanya kembali mengalir melewati kerutan lelah di pipinya. Ia melihat pantulan nasibnya sendiri pada tubuh burung yang sekarat itu. Sama-sama dibuang, sama-sama disakiti tanpa ampun, dan sama-sama ditinggalkan untuk mati sendirian di tengah dinginnya dunia. "Tenanglah, makhluk Tuhan yang indah, tenanglah," bisik kakek Darman dengan suara parau yang bergetar penuh kelembutan. Ia menjulurkan tangannya yang gemetar dan berdarah secara perlahan, menunjukkan telapak tangannya yang terbuka. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku tahu persis bagaimana rasanya diinjak, dibuam, dan dibiarkan berdarah hingga mati. Jangan kakek di sini." Ajaibnya, mendengar nada suara yang penuh dengan kesedihan dan ketulusan murni itu, sang merpati berhenti meronta. Matanya yang cerdas menatap langsung ke dalam mata keruh kakek Darman, seolah bisa membaca jiwa putih yang tersembunyi di balik cangkang tubuh yang lusuh dan bau peluh tersebut. Burung itu diam pasrah saat tangan kasar kakek Darman menyentuh bulu-bulunya dengan kelembutan yang luar biasa. Dengan menahan napas dan mengabaikan jemarinya yang kaku kedinginan, kakek Darman mulai bekerja. Ia menarik kawat baja yang melilit kaki sang merpati, melukai tangannya sendiri hingga berdarah tergores kawat berkarat demi melonggarkan jeratan tersebut. Setelah kakinya bebas, tibalah bagian yang paling menyiksa. Darman harus mencabut anak panah yang menancap di sayap putih itu. "Tahan sedikit. Ya, ini akan sangat sakit,
Tapi kau harus hidup. Lirihnya dengan air mata menetes membasahi bulu sang merpati. Dengan satu tarikan cepat yang diiringi pekikan tertahan sang burung, panah itu berhasil dicabut. Darah menyembur pelan. Panik melihat darah yang terus mengalir, kakek Darman menyadari ia harus segera menghentikan pendarahan itu. Tanpa berpikir panjang, ia meraih ujung lengan kemeja flanelnya, satu-satunya pakaian yang melindunginya dari angin hutan yang membekukan tulang, lalu merobeknya dengan paksa. Kain kumal namun bersih di bagian dalamnya itu ia lilitkan dengan hati-hati ke sayap merpati yang terluka. Ia merelakan lengan kurusnya terekspos sepenuhnya pada udara dingin yang langsung menusuk pori-porinya bak ribuan jarum es. Setelah luka terbalut, burung itu tergolek lemas, menutup matanya karena kehabisan tenaga. Kakek Darman menyentuh tembolok burung itu yang kempis. Hewan ini kelaparan, sama seperti dirinya. Tangan kakek Darman yang gemetar merogoh saku celananya yang dalam. Di sana, tertinggal sebuah biskuit keras yang sudah hancur separuh. Sisa bekalnya dari siang kemarin yang bahkan tak sempat ia telan karena sibuk melayani pembeli balon di bawah terik matahari. Perut kakek Darman seketika menjerit brutal, meronta-ronta menuntut haknya. Otaknya berteriak bahwa sepotong biskuit itu adalah batas antara hidup dan matinya sendiri. Jika ia memberikannya, ia mungkin tidak akan melihat matahari terbit besok. Namun, menatap mata merpati yang redup itu, ketulusan mutlak sang kakek kembali mengalahkan logika duniawi. Ia memasukkan pecahan biskuit keras dan kering itu ke dalam mulutnya sendiri yang pecah-pecah. Ia tidak menelannya. Dengan sisa-sisa air liurnya yang pahit, ia mengunyah biskuit itu dengan susah payah hingga menjadi bubur yang lembut. Menahan rasa lapar yang menyayat lambungnya, kakek Darman mencondongkan wajahnya. Lalu dengan sangat hati-hati menyuapkan bubur biskuit itu dari ujung bibirnya ke paruh sang merpati yang sedikit menganga. 1 suapan. 2 suapan. Burung itu perlahan menelan makanan penyelamat nyawa tersebut. Setelah suapan terakhir habis, kakek Darman tersenyum getir. Ia membelai kepala merpati itu dengan ujung jari telunjuknya yang kasar. Hiduplah yang panjang, terbanglah yang tinggi. Jangan biarkan manusia-manusia serakah menyakiti sayap indahmu lagi, bisiknya lemah. Tugasnya telah selesai. Sisa tenaga kakek Darman akhirnya benar-benar habis terkuras. Pandangannya menggelap, dunia berputar dengan cepat, dan suara gemerisik hutan memudar menjadi denggungan panjang. Pria tua yang tak berharga di mata anak kandungnya itu akhirnya ambruk, jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas tanah berlumpur. Tepat di samping merpati putih bercahaya yang sayapnya kini terbalut oleh kemeja lusuhnya. Ia telah menyerahkan napas terakhirnya demi kehidupan makhluk lain, tanpa menyadari bahwa mata obsidian sang merpati kini terbuka lebar, memancarkan pendar cahaya keemasan yang mistis dan menakjubkan. Kematian seharusnya terasa sedingin balok es, pikir kakek Darman dalam pekatnya ketidaksadaran. Namun, anehnya, yang perlahan menyelimuti tubuh rentannya bukanlah hawa beku dari alam baka, melainkan sebuah kehangatan mistis yang meresap lembut hingga ke sumsum tulang. Rasa perih yang semalaman mengoyak lambungnya menguap tak bersisa, digantikan oleh aliran tenaga gaib yang membuat aliran darahnya kembali berdesir penuh kehidupan. Perlahan, kelopak mata yang keriput dan dipenuhi kerak air mata itu terbuka, menyambut bias cahaya matahari pagi yang menembus kanopi hutan larangan bagaikan pedang-pedang emas dari langit. Kakek Darman mengerjap, mengusap wajahnya dengan tangan kasarnya. Ia terkesiap. Luka robek di telapak tangannya akibat serpihan gelas kristal jutaan rupiah milik sang menantu semalam telah menutup sempurna, hanya menyisakan garis kulit yang halus tanpa rasa sakit sedikit pun. Tubuhnya yang seharusnya hancur dihantam hipotermia kini terasa ringan dan bugar, seolah waktu telah diputar mundur puluhan tahun ke masa mudanya. Ia bangkit duduk dengan cepat, menyadari ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di sekelilingnya. Udara hutan yang tadinya berbau pelapukan dan kematian kini menguar dengan aroma harum bunga melati dan cendana yang menenangkan jiwa. Mata keruh pria tua itu langsung mencari sosok makhluk lemah yang terakhir kali ia selamatkan.
Jantungnya berdegup kencang saat melihat robekan kemeja flanelnya tergeletak di atas lumut hijau. Namun merpati putih itu tidak lagi terkapar tak berdaya. Di atas sebuah batu kali yang disinari cahaya keemasan pagi, burung itu berdiri dengan keagungan yang membuat napas kakek Darman tercekat. Luka menganga di sayapnya telah lenyap tanpa bekas. Bulu-bulunya kini tidak sekadar putih, melainkan memancarkan pendar keperakan gaib yang berdenyut seirama dengan detak jantung hutan. Matanya yang sehitam obsidian kini berkilat dengan kecerdasan kuno yang jauh melampaui nalar manusia. "Ya Tuhan yang Maha Pengasih, makhluk suci, apakah engkau ini?" bisik kakek Darman dengan suara bergetar, lututnya lemas menyaksikan keajaiban di depan mata. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasa sangat tak pantas dengan pakaian gembelnya yang penuh lumpur kotor berada di dekat perwujudan entitas surgawi tersebut. Burung merpati itu tidak mengepakkan sayapnya karena takut. Sebaliknya, ia mengeluarkan suara dekutan yang merdu, bergema seperti alunan lonceng perak di kuil suci. Hewan itu melompat turun dari batu, berjalan dengan anggun menghampiri kakek Darman, lalu menundukkan kepalanya dan menggesekkan paruhnya dengan lembut ke punggung tangan sang kakek yang penuh kapalan. Sentuhan itu mengalirkan getaran hangat yang seketika menghapus seluruh sisa trauma dan kesedihan akibat pengkhianatan anak kandungnya semalam. Merpati itu kemudian membalikkan badan, mengepakkan sayapnya yang kini kokoh, terbang rendah sejauh beberapa meter sebelum menoleh kembali, menatap kakek Darman seolah memberikan isyarat tak terbantahkan untuk mengikutinya. Tanpa keraguan sedikit pun, kakek Darman melangkah maju. Ajaibnya, kakinya yang hanya beralaskan sebelah sandal jepit tipis tidak merasakan tajamnya kerikil atau duri semak belukar. Hutan larangan yang ditakuti penduduk kota karena aura mematikannya, seolah membuka jalan untuknya. Akar-akar raksasa beringsut mundur. Semak berduri menyibak dengan sendirinya, memberikan karpet lumut hijau yang empuk untuk dipijak oleh pria tua berhati emas itu. Kakek Darman terus berjalan menembus kabut magis yang beraroma gaharu, mengikuti kepakan sayap bercahaya sang merpati, semakin dalam menuju jantung misteri hutan larangan. Setelah berjalan cukup jauh, sayup-sayup terdengar gemuruh air yang memekakkan telinga. Kakek Darman terpana saat pepohonan tiba-tiba menipis, mengungkap sebuah tebing batu pualam hitam yang menjulang menyentuh awan. Dari puncak tebing itu, tumpah ruah air terjun raksasa yang airnya sebening kristal cair, memantulkan spektrum pelangi yang menyilaukan mata. Gemuruhnya menggetarkan rongga dada, menunjukkan kekuatan alam yang absolut. Burung merpati bercahaya itu terbang berputar di atas kepala kakek Darman satu kali, sebelum melesat menembus tirai air terjun yang tebal dan ganas tersebut, menghilang di baliknya. Kakek Darman menelan ludah. Logikanya mengatakan terjangan air bervolume raksasa itu akan meremukkan tulang-tulangnya dalam sedetik. Namun, mengingat keajaiban yang baru saja ia alami, ia memejamkan mata dan melangkah mantap menembus tirai air yang menderu. Ajaib! Tidak setetes air pun menyentuh kulitnya. Jutaan galon air itu membelah diri sesaat sebelum membentur tubuh kurusnya, menciptakan sebuah lorong pelindung yang membawanya masuk ke dalam sebuah gua raksasa yang tersembunyi dengan sempurna di balik air terjun. Begitu membuka mata di dalam gua, kakek Darman terpaksa menutupi wajahnya dengan sebelah tangan. Alih-alih gelap gulita, gua itu terang benderang-benderang disinari oleh ribuan jamur dan lumut fosfor yang menempel di langit-langit, bersinar dengan warna kebiruan yang mistis. Namun, bukan itu yang membuat matanya sakit. Di tengah ruangan gua yang besarnya menyamai ukuran lapangan sepak bola, teronggok sebuah gunung kekayaan yang membuat akal sehat seketika lumpuh. Gunungan kain emas kuno berukir lambang kerajaan leluhur tumpah ruah dari belasan peti kayu jati yang telah lapuk dimakan usia. Bongkahan-bongkahan emas murni seukuran kepala manusia berserakan di lantai gua layaknya batu kerikil jalanan. Di sudut lain, tumpukan berlian mentah dan mustika merah delima memancarkan kilau merah darah yang berdenyut seakan memiliki nyawa sendiri. Aroma wangi menyengat berasal dari tumpukan kayu gaharu kualitas super,
harta karun hutan yang harganya per kilogram jauh melebihi harga mobil SUV mewah milik Hasan yang digunakan untuk membuangnya semalam. Burung merpati ajaib itu kini bertengger tenang di atas sebuah mahkota emas bertahtakan zamrud raksasa, menatap kakek Darman dengan tatapan penuh arti. Ia mengangguk pelan, sebuah gestur tak tertulis yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan tak ternilai peninggalan leluhur ini sekarang adalah milik sang penjaga ketulusan. Milik pria tua lusuh yang rela mati membeku demi membalut luka makhluk yang tak dikenalnya. Kakek Darman jatuh berlutut hingga menimbulkan denting nyaring saat lututnya membentur hamparan koin emas. Ia tidak tertawa gila karena serakah. Ia tidak langsung melompat memeluk harta itu seperti yang akan dilakukan manusia berhati kotor. Sebaliknya, bahunya terguncang hebat, dan ia menangis tersedu-sedu. Ia mengambil sekeping koin emas dan satu bongkah rubi merah delima dengan tangannya yang gemetar, merasakan teksturnya yang dingin namun menjanjikan kekuasaan duniawi. Tuhan, cobaan apalagi ini? Isaknya pilu, air matanya menetes di atas koin emas kuno itu. Engkau tahu hamba tidak butuh semua ini untuk bahagia. Hamba hanya ingin pelukan anak hamba hanya ingin melihat cucu hamba tumbuh besar. Namun, di tengah isak tangisnya, bayangan tatapan jijik Rina, tamparan keras dari menantunya, dan bentakan tak berperasaan Hasan kembali terngiang di telinganya. Roda kehidupan raksasa di alam semesta ini baru saja berputar dengan sangat brutal. Alam semesta telah memberinya modal untuk membuktikan bahwa derajat manusia tidak ditentukan oleh merek baju yang dipakai atau wangi parfum yang disemprotkan. Kakek Darman mengusap air matanya dengan punggung tangan, matanya yang keruh kini perlahan memancarkan tekad baja yang tajam dan tak tergoyahkan. Ia akan bangkit, bukan untuk membalas dendam dengan kebencian, tetapi untuk memberikan pelajaran moral paling menyakitkan bagi mereka yang telah menuhankan harta benda dan melupakan darah dagingnya sendiri. Transformasi besar dari seorang gembel penjual balon menjadi penguasa baru telah dimulai di balik tirai zamrud air terjun ini. Di dalam perut bumi yang disinari pendar fosfor kebiruan, kakek Darman perlahan bangkit dari hamparan koin emas yang mendinginkan lututnya. Mata keruhnya menatap gunungan harta karun peninggalan leluhur itu dengan pandangan hampa. Jika manusia serakah yang berada di posisinya, mereka pasti sudah merobek pakaian untuk membungkus sebanyak mungkin bongkahan emas yang bisa dibawa. Namun, kakek Darman adalah sang penjaga ketulusan. Hatinya telah lama kebal terhadap gemerlap duniawi yang terbukti hanya melahirkan kesombongan buta seperti yang meracuni darah dagingnya sendiri, Hasan. Dengan tangan yang masih gemetar karena luapan emosi, kakek Darman memungut selembar daun jati raksasa yang kering di sudut gua. Ia hanya mengambil 3 keping koin emas kuno berlambang naga dan 1 bongkahan kecil batu merah delima yang ukurannya tak lebih besar dari ujung ibu jarinya. Ia membungkus benda-benda itu dengan hati-hati, lalu menyelipkannya ke dalam saku celananya yang basah dan berbau lumpur. Burung merpati ajaib bercahaya perak itu memiringkan kepalanya, seolah mempertanyakan mengapa sang pria tua hanya mengambil sebiji debu dari gunung harta yang ditawarkan. Kakek Darman hanya tersenyum getir, mengelus lembut dada sang merpati seraya berbisik parau bahwa ia hanya mengambil apa yang ia butuhkan untuk menyambung nyawa hari ini, bukan untuk membeli keserakahan esok hari. Sang merpati mengepakkan sayapnya yang agung, memancarkan debu-debu cahaya perak, lalu terbang menuntun kakek Darman menyusuri lorong rahasia di balik air terjun. Perjalanan kembali menembus lebatnya hutan larangan terasa seperti embusan angin sore yang singkat. Alam seakan membukakan jalan tol tak kasat mata bagi pria tua itu. Hanya dalam hitungan jam, rimbunnya pepohonan purba perlahan memudar, digantikan oleh silau matahari siang dan aspal jalanan kota yang kembali memanggang udara. Begitu kakek Darman melangkahkan kakinya yang beralaskan sebelah sandal jepit ke trotoar perbatasan kota, burung merpati itu terbang membumbung tinggi, bersembunyi di balik awan putih, tetap mengawasi dari singgasana langitnya. Kini, kakek Darman kembali dihadapkan pada realitas aspal ibu kota yang kejam. Penampilannya berkali-kali lipat lebih mengenaskan dibandingkan saat ia diusir dari istana Hasan.
Kemeja flanelnya koyak menyisakan separuh lengan, tubuhnya dilumuri lumpur hitam berbau busuk bercampur kerak darah kering, dan rambut putihnya kusut masai bagaikan sarang burung yang terinjak. Orang-orang berlalu lalang menutup hidung rapat-rapat saat berpapasan dengannya. Tatapan jijik, ludah yang dibuang ke arahnya, dan makian pelan kembali menghujani mentalnya. Fisiknya mungkin telah dipulihkan oleh sihir hutan larangan, namun perutnya tak bisa dibohongi. Ia belum menelan makanan layaknya manusia selama hampir 2 hari. Rasa lapar yang brutal kembali mencabik-cabik lambungnya hingga pandangannya berkunang-kunang. Tertatih-tatih, kakek Darman menyeret langkahnya mendekati sebuah warung nasi tenda di pinggir jalan raya yang padat. Aroma ayam goreng rempah dan kuah gulai yang menguar dari balik etalase kaca membuat air liurnya menetes dan lututnya lemas. Ia berniat menukarkan 1 keping kain emasnya, namun sebelum ia sempat membuka mulut, pemilik warung, seorang pria tambun berwajah garang, sudah keluar membawa sapu lidi. Dengan wajah berang dan rahang mengeras, pria tambun itu mengibas-ngibaskan sapunya ke arah kakek Darman seperti sedang mengusir anjing kurap, meneriakkan makian kasar bahwa bau gembel busuk sang kakek telah membuat mual para pelanggan di dalam tenda dan mengusir rezekinya. Hati kakek Darman menciut. Ia tidak melawan. Tubuh rentannya terhuyung mundur, lalu ambruk terduduk di trotoar berdebu beberapa meter dari warung tersebut. Ia memeluk lututnya, menyandarkan kepalanya ke tiang lampu jalan yang panas. Di titik keputusasaan yang sunyi ini, saat dunia seolah kompak meludahinya, sebuah tangan mungil nan kurus tiba-tiba menyentuh lengannya yang kotor dengan sangat lembut. Kakek Darman mendongak lemah. Di hadapannya, berdirilah seorang gadis kecil berusia tak lebih dari 6 tahun. Rambut ikalnya dikepang 2 namun berantakan, wajahnya kusam oleh debu jalanan, dan kakinya telanjang tanpa alas menapak aspal yang panas. Di lengannya yang kecil, tersampir keranjang plastik berisi beberapa bungkus tisu murah. Namun, yang membuat napas kakek Darman tercekat bukanlah kemiskinan yang membalut tubuh anak itu, melainkan sepasang mata bulatnya yang jernih, sebuah telaga ketulusan yang belum tercemar oleh kebusukan dunia. Gadis kecil bernama Nisa itu tidak menutup hidungnya sedetik pun. Ia menatap kakek Darman dengan sorot mata penuh empati yang meremukkan pertahanan jiwa sang kakek. Tanpa ragu, Nisa membuka telapak tangannya yang sekecil daun mangga, memperlihatkan beberapa keping uang logam 1000-an yang lengket oleh keringatnya. Hasil upahnya berdiri berjam-jam di bawah lampu merah menantang bahaya. Nisa menoleh ke arah warung tenda tadi, lalu kembali menatap kakek Darman dengan senyum malaikatnya. Dengan suara cicitan seringkih burung pipit, Nisa meminta sang kakek untuk menunggunya sebentar karena ia akan membelikan sebungkus nasi putih dan tahu untuk mengganjal perut sang kakek yang sedari tadi berbunyi nyaring. Air mata kakek Darman jebol seketika. Hatinya seperti diiris sembilu. Darah dagingnya sendiri, yang tidur di atas kasur seharga puluhan juta, merampas harga dirinya dan membuangnya ke hutan untuk mati. Sementara anak jalanan yang perutnya sendiri mungkin belum terisi penuh ini, rela menyerahkan seluruh hasil jerih payahnya demi orang asing yang berbau seperti bangkai. Ketika Nisa kembali membawa sebungkus nasi hangat yang dibelinya dengan seluruh koin miliknya, ia membuka kertas pembungkusnya dan menyodorkannya ke tangan kakek Darman yang bergetar hebat. Kakek Darman memakan nasi putih polos dan sepotong tahu itu sembari menangis tersedu-sedu. Setiap suapannya terasa seperti menelan serpihan kaca sekaligus madu surgawi yang menyembuhkan luka batinnya. Sembari mengunyah, kakek Darman menatap wajah Nisa dalam-dalam, mengukir setiap inci garis senyum gadis kecil itu di dinding sanubarinya yang paling dalam. Ia bersumpah atas nama semesta, bahwa air mata ketulusan ini akan dibayar lunas dengan istana kebahagiaan kelak. Setelah tubuhnya kembali bertenaga, kakek Darman berpamitan pada Nisa dengan sebuah usapan lembut di puncak kepalanya. Ia melangkah pasti menuju kawasan kota tua, mencari sebuah toko emas tradisional yang terlihat paling sepi. Di hadapan pemilik toko yang jujur namun hampir bangkrut, kakek Darman meletakkan 1 keping koin emas kunonya di atas meja kaca. Mata si pemilik toko terbelalak nyaris melompat keluar,
mengenali kemurnian emas berusia ratusan tahun yang tak ternilai harganya itu. Transaksi hari itu mengubah segalanya. Dengan koper berisi uang tunai ratusan juta, kakek Darman membuang masa lalunya. Dalam hitungan minggu, pria berpenampilan gembel itu telah bertransformasi secara diam-diam. Dengan insting tajam yang dibimbing oleh bayangan merpati perak yang selalu bertengger di atap gedungnya, Darman memborong ratusan hektar hutan kayu gaharu super yang dulunya dianggap lahan mati. Ia membangun pabrik pengolahan kayu dan perhiasan antik dengan kecepatan luar biasa. Namanya mulai berbisik di kalangan elit ibu kota sebagai sosok konglomerat baru yang misterius, sang naga gaharu, yang wajahnya tak pernah terekspos kamera satupun. Roda kehidupan yang raksasa itu mulai berputar cepat, bersiap untuk menggilas siapa saja yang berada di bawahnya. 365 hari semenjak malam badai mematikan di perbatasan hutan larangan itu berlalu, Karma membuktikan bahwa ia adalah entitas penagih utang yang tak pernah tertidur. Di dalam istana bergaya Eropa klasik yang lantai marmer putihnya dulu dianggap terlalu suci untuk dipijak oleh sepasang kaki rentan kakek Darman, kini menguar aroma keputusasaan yang lebih busuk dari selokan manapun. Cahaya lampu gantung kristal di ruang tamu itu sengaja dimatikan, menyembunyikan wajah Hasan yang kini terlihat bagaikan mayat hidup. Kantung matanya hitam legam dan membengkak parah, sementara urat-urat merah menjalar liar di bola matanya yang nanar menatap layar ponsel yang terus berkedip tanpa henti memancarkan teror. Setiap kali ponsel mahal itu bergetar, tubuh Hasan ikut melonjak ngeri. Layar itu dipenuhi oleh rentetan pesan ancaman brutal dari puluhan aplikasi pinjaman online ilegal yang bunganya telah membengkak bak tumor ganas, mencekik leher finansialnya hingga nyaris putus. Demi membiayai gaya hidup sosialita istrinya yang tak berujung, Hasan telah nekat menggelapkan miliaran rupiah dana nasabah di bank tempatnya bekerja. Kini, tim audit internal sedang memburunya bak anjing pelacak. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar hebat, menarik rambutnya sendiri dengan frustrasi hingga rontok beberapa helai di sela jemarinya. Kemeja linen mahalnya kini kusut masai, berbau keringat asam ketakutan yang tak tertahankan. Ia telah jatuh bebas ke dalam jurang neraka yang ia gali sendiri dengan kesombongannya. Di sudut ruangan yang sama, Rina berjalan mondar-mandir menggigit kuku-kukunya yang berlapis cat merah mahal hingga terkelupas kasar. Gaun sutranya tampak tak lagi memancarkan keanggunan, melainkan ironi kemiskinan yang menyedihkan. Alih-alih menyadari kehancuran mereka, ego wanita itu masih menjulang menantang langit, menolak realitas pahit. Dengan nada suara yang melengking namun bergetar hebat menahan panik, Rina membentak suaminya, menyalahkan Hasan yang dianggap bodoh dan tak becus mencari uang tambahan untuk menutupi iuran arisan berliannya bulan ini. Ia berteriak menolak keras ide untuk menjual koleksi tas Hermesnya, beralasan bahwa harga dirinya sebagai nyonya besar di kompleks elit itu akan hancur lebur berkeping-keping jika teman-temannya tahu mereka kini lebih melarat dari pengemis jalanan. Pertengkaran suami istri itu menggema menyedihkan, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin, seakan menggemakan kutukan yang dulu pernah mereka lontarkan kepada seorang pria tua tak berdaya. Sementara itu, di sebuah realitas yang kontrasnya menyayat hati, tepat di lantai 50 gedung pencakar langit ultramewah yang membelah awan ibu kota, kakek Darman berdiri gagah menatap hiruk-pikuk kota dari balik dinding kaca anti peluru. Pria yang dulu diinjak-injak layaknya tumpukan sampah itu kini terbalut dalam setelan jas bespoke dari wall kualitas nomor wahid, memancarkan aura kekuasaan mutlak sang naga gaharu yang tak terbantahkan. Aroma wangi kayu gaharu super menguar lembut dari tubuhnya, menghapus memori kelam tentang peluh masam dan bau debu aspal panas. Di atas meja kerja pualam hitamnya yang memantulkan kilap, seekor merpati putih dengan bulu memancarkan pendar keperakan mistis bertengger sangat tenang, menatap tuannya dengan kesetiaan yang melampaui batas waktu. Seorang asisten pribadi berseragam rapi melangkah masuk tanpa menimbulkan suara sedikit pun, meletakkan sebuah map kulit berwarna merah darah di atas meja pualam tersebut. Sang asisten menunduk hormat dengan sudut kemiringan yang sempurna, lalu melaporkan dengan suara pelan namun tegas bahwa target pantauan utama mereka,
Hasan, kini telah mencapai titik kehancuran absolut. Ban Pusat akan menyita rumah mewahnya dalam waktu kurang dari 48 jam, dan surat perintah penangkapan atas kasus penggelapan dana telah diterbitkan oleh pihak berwenang. Mendengar laporan detail itu, kakek Darman sama sekali tidak tersenyum puas. Ia tidak meledakkan tawa kemenangan untuk merayakan balas dendamnya yang sempurna. Alih-alih merasa bahagia, dada pria paruh baya itu justru terasa sangat sesak, seolah tulang rusuknya baru saja dihantam godam tak kasat mata. Tangan kasarnya yang kini bersih namun tetap sengaja dibiarkan menyimpan bekas luka kapalan masa lalu itu mencengkeram tepi meja pualam dengan sangat kuat, hingga buku-buku jarinya memutih pasi. Matanya yang tajam perlahan kembali meredup, digenangi oleh telaga air mata yang hangat. Bagaimanapun buasnya seekor harimau, insting purbanya tak akan pernah mengizinkannya untuk memakan anak kandungnya sendiri. Di balik setelan jas miliarder bernilai ratusan juta itu, hati kakek Darman masihlah hati seorang ayah miskin nan tulus yang rela mati, menahan lapar demi melihat anaknya makan enak. Memori tentang Hasan kecil yang berlari memeluk kakinya sambil tertawa, dan kerinduan yang membakar relung jiwanya pada sang cucu tercinta, seketika menghancurkan tembok keangkuhan yang coba ia bangun selama setahun terakhir. Dengan suara berat yang bergetar menahan kepedihan batin, Darman memerintahkan asistennya untuk menyiapkan uang tunai sebesar 500 juta rupiah saat itu juga, memasukkannya secara kasar ke dalam sebuah kantong kresek hitam lusuh, dan melarang siapapun untuk mengawalnya pergi. Sang asisten terbelalak kaget, mulutnya terbuka hendak memprotes keras keputusan tidak logis itu. Namun tatapan stoik yang begitu tajam bak pedang samurai dari mata kakek Darman seketika membungkam seluruh bantahan di ruangan mewah tersebut. 1 jam kemudian, di dalam ruang ganti pribadinya yang luasnya menyaingi ukuran satu apartemen mewah, kakek Darman melucuti segala atribut kebesarannya. Jas wol mahal, kemeja sutra halus, dan sepatu kulit buatan tangan Italia itu dijatuhkannya begitu saja ke atas karpet tebal. Dengan tangan bergetar, ia membuka sebuah kotak kayu berukir kuno di sudut ruangan, mengeluarkan selembar kemeja flanel pudar yang jahitannya koyak di bagian kerah dan celana kain lusuh yang masih menyisakan noda lumpur kering hutan larangan, satu-satunya saksi bisu dari malam jahanam yang hampir merenggut nyawanya. Ia mengenakan kembali pakaian gembel itu, membiarkan kain kasarnya menggesek kulitnya yang sudah terbiasa dengan kemewahan, dengan sukarela mengembalikan identitas lamanya sebagai si penjual balon yang hina. Ia bahkan sengaja menggosokkan sedikit debu lantai ke pipi keriputnya untuk menyempurnakan penyamarannya. Ia tak ingin Hasan merasa terintimidasi atau berutang budi pada kebesaran sang naga gaharu. Ia hanya ingin putranya selamat dari jerat hukum, bahkan jika ia harus kembali menjadi keset kaki yang diinjak demi mengantarkan uang tersebut. Senja merangkak turun dengan cepat, membawa awan mendung kelabu yang berarak sangat rendah saat sebuah taksi biasa menurunkan kakek Darman di mulut jalan kompleks elit tersebut. Kakinya yang kembali hanya beralaskan sepasang sandal jepit tipis menyusuri aspal yang sama, namun dengan detak jantung yang jauh lebih bergemuruh, hebat memukul tulang rusuknya. Ia memeluk erat kantong kresek hitam berisi tumpukan uang ratusan ribu itu di depan dadanya yang bungkuk, seolah sedang mendekap nyawa putranya sendiri agar tak melayang. Langkahnya akhirnya terhenti tepat di depan gerbang besi tempa raksasa yang kini tak lagi tampak seangkuh dulu. Warna cat emasnya mulai mengelupas, dan dedaunan kering berserakan tak tersapu menyedihkan di pelatarannya. Kakek Darman menelan ludah yang terasa sepahit empedu di pangkal tenggorokannya. Tangan keriputnya yang terus bergetar menahan gejolak emosi perlahan terangkat, menekan bel pintu yang suaranya langsung membelah kesunyian petang yang mencekam. Ia berdiri mematung di sana, menundukkan kepalanya dalam-dalam, menanti pintu neraka masa lalunya kembali terbuka, membawa sebongkah harapan suci miliaran rupiah yang ironisnya siap untuk kembali diludahi oleh kesombongan yang masih menolak untuk mati. Gerbang besi tempa yang cat emasnya mulai terkelupas itu berderit ngilu menembus kesunyian petang yang mencekam, dibuka dengan kasar oleh seorang satpam berwajah tegang. Angin senja yang membawa aroma badai berhembus kencang,
Menerpa kemeja flanel pudar kakek Darman yang ujungnya telah robek parah, memperlihatkan dadanya yang kurus dan berkerut menahan gigilan. Jantung pria paruh baya itu berdegup brutal menghantam tulang rusuknya, bukan karena takut, melainkan karena getaran kasih sayang seorang ayah yang tak sanggup melihat putranya hancur. Di tangannya yang kasar dan penuh kapalan, ia mendekap erat sebuah kantong kresek hitam lusuh dan kotor, menyembunyikan tumpukan uang tunai 500 juta rupiah yang sengaja ia bawa untuk menyelamatkan leher Hasan dari jerat hukum. Hasan melangkah keluar dari pintu utama istananya dengan langkah gontai menyeret lantai. Wajah pria yang dulunya selalu pongah itu kini hancur lebur. Kantung matanya menghitam legam seperti mayat hidup. Rambutnya acak-acakan berbau keringat asam keputusasaan, dan kemeja linen mahalnya tampak sangat kusut. Namun, begitu matanya yang merah menyala karena kurang tidur menangkap sosok gembel berlumur noda tanah kering di depan halamannya, sisa-sisa keangkuhan ibu kota yang beracun itu kembali merasukinya dengan cepat. Urat-urat di lehernya langsung menonjol tegang, memancarkan amarah yang siap meledak bak gunung berapi. "Untuk apa kau kembali menampakkan wajah busukmu di rumahku, hah?" bentak Hasan dengan suara serak yang memecah keheningan kompleks perumahan elit tersebut. Telunjuknya bergetar mengarah tepat ke hidung ayahnya sendiri. "Kau belum puas melihatku hancur? Atau kau datang kemari untuk menertawakan kejatuhanku bersamamu ke dasar jurang kemiskinan?" Kakek Darman menelan ludah yang terasa sepahit empedu, mengabaikan ludah Hasan yang nyaris mengenai wajah keriputnya. Air mata bening langsung menggenang di pelupuk mata keruhnya, meruntuhkan seluruh wibawa sang naga gaharu yang disandangnya di dunia luar. Dengan lutut yang gemetar dan bahu bungkuk yang menyedihkan, Darman melangkah maju, menyodorkan kantong kresek hitam berbau debu itu dengan kedua tangannya yang gemetar hebat. Ia menatap putranya dengan tatapan memelas yang mengiris hati, sebuah tatapan murni dari seorang ayah pelindung. "Hasan, darah daging Bapak. Bapak mendengar kabarmu, Nak. Bapak tahu kamu sedang dikejar-kejar orang dan Ban akan menyita rumah ini," bisik kakek Darman parau, suaranya bergetar menahan tangis yang menyesakkan dada. "Bapak tidak akan membiarkanmu di penjara. Ini, di dalam plastik kotor ini ada uang 500 juta rupiah, Nak. Pakailah untuk melunasi hutang-hutangmu dan mulailah hidup baru. Bapak mohon, terimalah, jangan tolak bantuan bapakmu ini." Hasan tertegun sejenak, matanya melebar tak percaya menatap plastik hitam yang disodorkan sang ayah. Tangannya yang dingin merampas kresek itu dengan kasar, merobek ujungnya tanpa sabar. Seketika, pandangannya tersita oleh gepokan uang kertas 100 ribuan yang masih terikat pita rapi dari Ban, memancarkan aroma kertas baru yang kontras dengan bau tubuh ayahnya. Namun, sebelum kelegaan sempat singgah di hatinya, suara langkah sepatu hak tinggi yang tajam menghantam lantai marmer dari arah belakang menghancurkan segalanya. Rina, yang gaun sutranya telah kusut masai, berlari keluar dengan mata membelalak lebar melihat tumpukan uang merah tersebut. Alih-alih berterima kasih, wajah wanita itu langsung berubah menjadi seringai iblis yang sangat mengerikan. Tatapannya beralih dari uang itu ke arah kakek Darman dengan kilatan kebencian yang membutakan akal sehat. "Uang 500 juta? Dari mana gembel bau selokan sepertimu bisa mendapatkan uang tunai sebanyak ini?" Pekik Rina melengking. Suaranya mengundang beberapa tetangga sosialita yang penasaran untuk mengintip dari balik pagar tanaman hias mereka. Mata Rina memicing penuh kelicikan, menunjuk kakek Darman tepat di depan wajahnya. "Mas Hasan, kau jangan bodoh. Laki-laki tua ini tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak ini dengan berjualan balon sampah. Dia pasti baru saja merampok, atau lebih parah lagi, dia berkomplot dengan para penggelap dana itu untuk memfitnahmu. Dia sengaja membawa uang hasil rampokan ini ke rumah kita supaya polisi menangkapmu malam ini juga." Kata-kata berbisa Rina bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam bara api ketakutan Hasan. Logikanya yang memang sudah rusak oleh tekanan hutang seketika mempercayai hasutan sang istri. Tanpa memberikan waktu sedetik pun bagi kakek Darman untuk menjelaskan dari mana asal-muasal uang tersebut,
Hasan melangkah maju dan melayangkan sebuah tendangan keras tepat ke ulu hati pria paruh baya itu. Kakek Darman terkesiap hebat, matanya mendelik saat napasnya putus seketika. Tubuh rentannya terlempar ke belakang, menghantam jalanan aspal kasar pelataran rumah dengan bunyi berdebam yang mengerikan. Kulit sikunya bergesekan dengan kerikil tajam, hingga mengelupas dan mengucurkan darah segar. Sebelum Darman sempat mengatur napasnya, Rina melompat maju, menarik kerah kemeja lusuh sang kakek hingga jahitan yang tersisa robek sepenuhnya. "Dasar maling bau tanah. Kau memang benar-benar kutukan pembawa sial bagi keluarga ini," makinya kesetanan, meludahi wajah keriput kakek Darman yang meringis menahan sakit di dadanya. "Uang ini adalah kompensasi atas semua penderitaan dan rasa malu yang kau bawa ke rumahku. Kami akan menyita uang rampokanmu ini. Dan kau, bersiaplah membusuk di penjara." "Hasan, tidak, nak, itu uang halal, itu milik bapak sendiri," rintih kakek Darman dengan suara yang nyaris tak terdengar, mencoba menggapai pergelangan kaki putranya dengan tangan bergetar yang berlumuran darah dari sikunya. "Bapak hanya ingin menyelamatkan cucu bapak, bapak mohon." Hasan menepis tangan kasar ayahnya dengan tatapan jijik yang tak terlukiskan, mendekap erat kantong uang itu ke dadanya sendiri seolah itu adalah nyawanya. Ia menoleh ke arah satpam yang mematung ketakutan. "Hei, satpam bodoh. Kenapa kau diam saja? Seret pencuri gila ini keluar dari halamanku. Buang tubuh bau kotorannya itu ke selokan pembuangan di depan sana biar semua tetangga tahu dia cuma gembel maling pencari sensasi. Cepat!" Sang satpam, yang takut kehilangan pekerjaannya, terpaksa menyeret tubuh kakek Darman yang sudah tak berdaya menyusuri aspal. Pria tua itu tak lagi melawan. Ia membiarkan tubuhnya diseret layaknya bangkai hewan, melewati tatapan sinis dan bisik-bisik kejam dari para tetangga yang merekam kejadian itu dari balik pagar mereka. Di ujung jalan kompleks, satpam itu mengangkat tubuh kurus kakek Darman dan melemparkannya tanpa ampun ke dalam selokan pembuangan yang dalam, hitam, dan berbau busuk menyengat karena tumpukan lumpur selokan. Air comberan yang dingin dan menjijikkan seketika merendam separuh tubuh kakek Darman, menodai rambut putihnya dengan kotoran hitam. Luka robek di sikunya terasa perih luar biasa saat bercampur dengan air beracun tersebut, namun rasa sakit itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehancuran di dalam dadanya. Pria tua itu menengadah, menatap langit senja yang mulai menitikkan rintik hujan hitam pekat. Di dalam selokan berbau bangkai itulah, sebuah pertahanan terakhir runtuh. Kakek Darman tidak lagi menangis. Air matanya telah kering kerontang. Sisa-sisa cinta buta seorang ayah yang rela berkorban nyawa, akhirnya mati dibunuh oleh keserakahan dan kebusukan hati darah dagingnya sendiri. Ia menyadari dengan kesadaran absolut yang sangat dingin, bahwa Hasan bukanlah lagi putranya, ia adalah monster yang telah dikutuk oleh semesta. Dari kejauhan, di atas dahan pohon palem tertinggi di kompleks itu, seekor merpati putih bercahaya perak menatap ke bawah dengan mata obsidian yang menyala penuh amarah kosmik. Sang penjaga ketulusan telah mencapai titik nadir terdalamnya, dan kini, roda karma yang sesungguhnya siap menggilas tanpa menyisakan sedikit pun ampunan. Hujan gerimis berwarna hitam legam bercampur debu polusi ibu kota turun bagaikan jarum-jarum es yang menembus malam, menyirami tubuh ringkih kakek Darman yang terendam separuh di dalam selokan pembuangan berbau bangkai. Bau metana busuk dari lumpur hitam yang menggenang meresap ke dalam setiap serat kemeja flanelnya yang telah koyak-moyak, menodai kulit keriputnya dengan cairan beracun yang menyengat perih luka di sikunya. Namun, seolah urat sarafnya telah diputus oleh semesta, pria paruh baya itu tak lagi menggigil. Ia berbaring telentang menatap langit malam yang tak berbintang, matanya yang biasa memancarkan kehangatan seorang ayah kini telah menjelma menjadi telaga beku yang sangat gelap, mati, dan kosong tanpa dasar. Tetesan air kotor yang mengalir di pipinya bukan lagi air mata kesedihan, melainkan sisa-sisa sebuah nurani yang baru saja dibunuh secara brutal oleh anak kandungnya sendiri. Tiba-tiba, dari balik gulita awan badai, seberkas cahaya keperakan membelah rintik hujan.
Seekor merpati putih dengan ukuran yang tidak wajar melayang turun dengan keanggunan mistis, kepakan sayapnya memancarkan pendar fosfor yang menerangi selokan menjijikkan tersebut. Burung ajaib penjaga hutan larangan itu bertengger di bibir beton selokan, menatap tajam langsung ke dasar manik mata kakek Darman. Tidak ada lagi dekutan lembut yang menenangkan seperti di dalam gua zamrud waktu itu. Yang terpancar dari sepasang mata obsidian hitam hewan gaib tersebut adalah kilatan amarah kosmik, sebuah isyarat mutlak bahwa batas toleransi alam semesta telah habis termakan oleh kesombongan manusia. Seakan menerima suntikan adrenalin magis dari tatapan merpati itu, kakek Darman bangkit berdiri menembus genangan lumpur kotor. Ia tidak merangkak mengemis belas kasihan, melainkan melangkah pasti, memanjat dinding selokan dengan kedua tangan kasarnya yang berlumuran darah kotor. Begitu kakinya memijak aspal pelataran luar kompleks perumahan yang sunyi itu, kakek Darman bukan lagi si penjual balon gembel yang pantas diludahi. Ia merogoh saku celananya yang basah kuyup, mengeluarkan sebuah ponsel satelit anti-air super tipis yang selalu ia sembunyikan, lalu menekan satu tombol panggilan. Dengan suara bariton yang sangat berat, serak, namun sedingin pedang es yang baru diasah, ia memberikan sebuah perintah singkat ke ujung telepon untuk segera menjemputnya dan meratakan segalanya dengan tanah. Hanya butuh waktu kurang dari 15 menit hingga keheningan malam itu dirobek oleh deru mesin yang sangat halus. Sebuah konvoi 3 mobil limusin Mercedes Maybach hitam pekat meluncur membelah genangan air, berhenti tepat di depan sosok kakek Darman yang berlumur lumpur selokan. Pintu belakang mobil terbuka secara otomatis, menampakkan interior berlapis kulit putih krem yang harganya tak ternilai. Asisten pribadinya yang berseragam rapi melompat keluar membawa payung hitam raksasa. Wajahnya memucat-pucat pasi melihat kondisi tuannya. Namun kakek Darman hanya mengangkat satu tangannya dengan tegas, menolak bantuan apapun. Pria tua itu melangkah masuk, membiarkan tubuhnya yang berbau sampah menodai kemewahan kursi kulit putih tersebut. Di dalam keheningan kabin kedap suara itu, sang naga telah sepenuhnya terbangun dari tidur panjangnya, bersiap menyemburkan api karma. Setibanya di penthouse pribadinya yang memonopoli lantai tertinggi gedung pencakar langit pusat kota, kakek Darman berdiri di bawah guyuran shower air panas yang bertekanan tinggi. Ia membiarkan air mendidih itu mengelupas lumpur hitam, kerak darah kering, dan bau selokan dari tubuhnya. Berliter-liter air kotor yang mengalir ke dalam lubang pembuangan pualam itu, seolah membawa pergi seluruh memori kasih sayangnya pada Hasan. Segala rindu pada cucunya, segala ingatan tentang senyum masa kecil putranya, hancur luluh lantak terbawa arus masuk ke gorong-gorong pembuangan. Ketika ia melangkah keluar dari kamar mandi dan membalut tubuhnya dengan setelan jas bespoke dari Wall Italia berwarna abu-abu gelap, ia menyemprotkan parfum beraroma kayu gaharu super yang kuat dan mengintimidasi. Tidak ada lagi sisa kelemahan. Di hadapan cermin raksasa itu, berdirilah sang presiden direktur Gaharu Holdings, sang dewa pencabut nyawa bagi masa depan Hasan. Keesokan paginya, matahari ibu kota bersinar terik, seolah mengejek badai yang diam-diam sedang bergulung mendekati istana pasir milik sang antagonis. Di dalam kantor cabang ban yang ber-AC dingin, Hasan duduk dengan lutut bergetar hebat di balik meja pualamnya. Kemeja linennya basah oleh keringat dingin yang mengucur sebesar biji jagung. Matanya yang merah nanar terus menatap tumpukan uang 500 juta yang semalam ia rampas secara brutal dari ayahnya. Jantungnya berdegup tak karuan, tangannya yang gemetar mencoba memasukkan uang tersebut ke dalam koper baja untuk menutupi jejak penggelapan dana nasabahnya sebelum tim audit pusat datang memeriksa. Namun, belum sempat kancing koper itu tertutup, pintu ganda kayu jati ruangannya ditendang terbuka dengan sangat kasar hingga engselnya nyaris lepas. Hasan terlonjak dari kursi kulitnya, napasnya tercekat di tenggorokan melihat belasan pria berjas hitam legam dan berwajah datar merangsek masuk, mengurung ruangannya dalam formasi mematikan. Di belakang mereka, Direktur Utama Ban Pusat melangkah masuk dengan wajah pucat pasi dan bahu merosot hancur, diikuti oleh beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap. Hasan memukul meja pualamnya dengan kepalan tangan,
mencoba menegakkan kembali sisa-sisa keangkuhan jabatannya. Dengan suara serak yang dipaksakan lantang, ia berteriak membentak mempertanyakan kelancangan mereka menerobos masuk ke ruang privasi manajer cabang utama. Namun, auman Hasan seketika tenggelam oleh selembar dokumen hukum berstempel merah menyala yang dilemparkan dengan kasar oleh ketua tim pria berjas hitam itu tepat ke wajahnya. Dokumen itu menyatakan bahwa terhitung sejak detik ini, seluruh aset bank tersebut, termasuk gedung dan jaringannya, telah diakuisisi secara paksa, tunai, dan tanpa syarat oleh konsorsium raksasa Gaharu Holdings. Tim itu dengan dingin menyatakan bahwa Hasan resmi dipecat dengan tidak hormat, seluruh aset pribadinya dibekukan seketika, dan uang tunai 500 juta di atas meja itu langsung disita sebagai barang bukti awal penggelapan dana yang merugikan perusahaan induk mereka yang baru. Kaki Hasan lemas seketika. Ia ambruk terduduk di lantai berkarpet, napasnya tersengal seolah ada tangan besi yang mencekik batang tenggorokannya. Pada detik yang sama, di belahan kota yang lain, jeritan melengking yang memekakkan telinga merobek ketenangan pagi kompleks perumahan elit. Rina, yang masih mengenakan gaun tidur sutra berenda tipis, meronta-ronta histeris di halaman depan rumah mewahnya. Wajahnya yang biasa dipoles kosmetik mahal kini berantakan oleh air mata dan riasan yang luntur mengerikan. Belasan petugas sita pengadilan, dikawal ketat oleh aparat keamanan bersenjata, sedang mengeluarkan secara kasar barang-barang mewahnya dari dalam rumah. Tas-tas Hermes seharga ratusan juta miliknya dilempar begitu saja ke dalam kardus-kardus coklat murahan layaknya barang rongsokan pasar loa. Rina menampar lengan seorang petugas yang mencoba memasang stiker segel sita berwarna merah menyala di pilar marmer kebanggaannya, meneriakkan makian liar bahwa suaminya adalah bankir kaya raya yang bisa membeli nyawa mereka semua. Namun, petugas itu hanya menatap Rina dengan pandangan jijik yang setara dengan pandangan saat ia mengusir ayah mertuanya sendiri. Lalu dengan nada datar menyatakan bahwa sertifikat rumah ini telah beralih nama menjadi milik perusahaan penyitaan eksekusi, dan mereka diberikan waktu 15 menit untuk angkat kaki sebelum diseret paksa keluar gerbang. Telepon genggam Rina yang berlapis emas bergetar hebat. Di ujung sambungan, terdengar suara Hasan yang menangis tersedu-sedu layaknya anak kecil yang kehilangan induknya. Dengan kalimat yang putus-putus dan diwarnai isakan keputusasaan absolut, Hasan menyampaikan berita yang menghancurkan sisa kewarasan Rina berkeping-keping. Mereka berdua telah resmi menjadi gembel tanpa uang sepeser pun. Hanya ada satu jalan keluar sempit yang tersisa dari neraka ini. Pihak Gaharu Holdings telah menahan surat penangkapan polisi dengan satu syarat mutlak, siang ini juga, Hasan dan Rina harus datang merangkak ke gedung pusat konsorsium raksasa itu, dan mengemis secara langsung kepada sang presiden direktur misterius demi menunda penyitaan rumah dan membatalkan tuntutan penjara. Mereka tidak tahu bahwa monster yang hendak mereka sembah siang ini adalah pria rentan yang semalam mereka tendang ke dalam selokan berbau bangkai. Menara Gaharu Holdings menjulang membelah langit ibu kota bagaikan pedang raksasa penghakiman yang ditancapkan oleh para dewa. Di bawah bayang-bayang pilar beton berbalut kaca hitam anti peluru yang memantulkan teriknya matahari siang itu, Hasan dan Rina berdiri dengan lutut yang saling beradu. Penampilan mereka kini tak ubahnya seperti ampas kopi yang dibuang tanpa ampun ke pinggir jalan. Gaun sutra Rina yang selalu menjadi simbol kesombongannya telah digantikan oleh kemeja katun murahan yang lecek dan berbau apak akibat semalaman meringkuk menangis di lantai ubin dingin sebuah hotel melati. Riasan wajahnya luntur total, menyisakan jejak aliran air mata hitam mengerikan di sekitar kelopak matanya yang membengkak parah. Di sebelahnya, Hasan tampak seperti mayat hidup, kemeja linennya basah kuyup meresap keringat asam ketakutan, rambutnya lengket dan kusut masai, sementara sepatu kulit mahalnya yang biasa disemir mengkilap kini penuh goresan lumpur jalanan. Angin panas ibu kota menerpa wajah mereka bertubi-tubi, namun tak mampu mengusir hawa dingin yang membekukan darah di pembuluh vena mereka. Disinilah mereka, sepasang manusia arogan yang dulunya menuhankan harta, kini berdiri mengemis nyawa di kaki istana milik orang lain.
Dengan langkah terseret-seret bagaikan pesakitan yang berjalan gontai menuju tiang eksekusi, mereka memaksa diri memasuki lobi utama gedung raksasa tersebut. Udara pendingin sentral yang berembus layaknya badai kutub langsung menampar wajah mereka, membawa aroma kemewahan steril yang entah mengapa justru mencekik batang tenggorokan Hasan hingga ia nyaris tak bisa bernapas. Lantai pualam putih tanpa celah di bawah kaki mereka memantulkan bayangan lusuh keduanya dengan sangat kejam dan presisi, secara brutal mengingatkan mereka pada hamparan lantai marmer rumah elit mereka yang dulu sangat mereka agung-agungkan hingga tega menendang ayah kandung sendiri. Hasan menelan ludah yang terasa laksana serpihan kaca tajam di kerongkongannya saat ia melangkah ragu mendekati meja resepsionis berbahan obsidian hitam pekat. Tangannya yang bergetar hebat di luar kendali mencengkeram tepi meja itu, meninggalkan noda keringat kotor di atas permukaannya yang mengkilap sempurna. Dengan suara parau yang pecah dan diwarnai isakan tertahan yang memalukan, Hasan merendahkan harga dirinya hingga ke dasar jurang, memohon belas kasihan kepada wanita berjas rapi di balik meja itu. Ia merengek layaknya pecundang, mengemis agar diizinkan bertemu dengan sang presiden direktur Gaharu Holdings barang 1 menit saja untuk memohon penundaan penyitaan aset dan pembatalan tuntutan hukum yang akan memenjarakannya seumur hidup. Sang resepsionis menatap Hasan dengan pandangan kosong yang sangat profesional, tanpa secuil pun simpati. Lalu dengan nada sedingin es ia mengabarkan bahwa sang presiden direktur memang sudah menantikan kedatangan mereka sejak tadi pagi. Wanita itu kemudian memberikan isyarat, memerintahkan pihak keamanan berwajah sangar untuk mengawal mereka langsung ke lantai 50, tempat sang naga bersarang. Mendengar hal itu, jantung Hasan dan Rina seakan merosot bebas hingga ke telapak kaki. Ada secercah harapan palsu yang bercampur aduk dengan teror absolut memikirkan mengapa seorang miliarder misterius sudi meluangkan waktu berharganya untuk lalat-lalat miskin yang tak berharga seperti mereka. Perjalanan ke atas di dalam lift kaca VVIP yang melesat bagai roket itu adalah siksaan psikologis paling brutal yang pernah mereka rasakan seumur hidup. Rina menggigit kuku-kukunya yang tak lagi berlapis cat mahal hingga kutikulanya berdarah menetes. Matanya membelalak liar menatap angka lantai digital yang terus bertambah dengan kecepatan yang mengerikan. Wanita itu terus membisikkan doa-doa pertaubatan palsu yang selama belasan tahun tak pernah sudi ia ucapkan, berjanji menangis pada semesta akan menjadi manusia yang suci, tanpa menyadari bahwa alam semesta telah lama menutup rapat pintu pengampunannya semenjak ia meludahi wajah pria tua renta di rumahnya. Sementara itu, Hasan meremas rambutnya sendiri dengan brutal, dadanya naik turun memompa napas pendek-pendek yang menyakitkan rongga dada. Ruangan kedap suara di dalam lift itu membuat ritme detak jantung mereka yang berpacu gila-gilaan terdengar begitu memekakkan telinga, bersahutan nyaring seperti genderang kematian yang sedang ditabuh pelan oleh malaikat maut. Pintu lift akhirnya terbuka tanpa menghasilkan suara sedikit pun, melepaskan mereka berdua ke hamparan lantai 50 yang luasnya melampaui nalar manusia biasa. Sepatu kotor mereka perlahan tenggelam ke dalam karpet wall Turki berwarna merah marun yang begitu tebal hingga mampu meredam seluruh gema langkah kaki, seolah ruangan ini memang didesain khusus untuk menelan dan menyerap jeritan putus asa siapapun yang masuk. Aroma kayu Gaharu super kualitas tertinggi menguar sangat pekat memenuhi udara, menghasilkan wangi mistis magis yang seketika mengintimidasi nyali dan menundukkan kesombongan. Belasan pria berjas hitam legam dengan postur raksasa dan kacamata gelap berdiri berjejer bak deretan patung batu penjaga neraka di sepanjang lorong, tak berkedip apalagi bergerak seinci pun saat Hasan dan Rina berjalan gontai melewati mereka. Kaki Rina lemas nyaris tak bertulang. Ia harus berpegangan erat dengan putus asa pada lengan suaminya yang juga sama-sama gemetar parah, menyeret langkah mereka mendekati sebuah pintu ganda kayu jati setinggi 3 meter yang berukir lambang naga emas yang menyilaukan mata. Saat pintu ganda raksasa itu akhirnya didorong terbuka oleh 2 orang pengawal, Hasan dan Rina terkesiap hebat nyaris kehilangan kesadaran oleh aura kekuasaan absolut yang langsung menghantam wajah mereka. Ruangan kerja sang presiden direktur itu besarnya menyamai sebuah lapangan sepak bola.
dibatasi oleh dinding kaca panoramik yang memperlihatkan lanskap seluruh ibu kota bertekuk lutut tepat di bawah kaki mereka. Namun, bukan pemandangan luar biasa itu yang menyita seluruh sel saraf mereka. Di ujung terjauh ruangan tersebut, di balik sebuah meja kerja pualam hitam yang panjangnya membentang menakutkan, terdapat sebuah kursi kebesaran berlapis kulit hitam yang sangat tinggi dan mewah. Kursi itu sengaja diputar membelakangi pintu masuk, menghadap sepenuhnya ke arah jendela raksasa, hanya menyuguhkan siluet punggung tegap seorang pria misterius yang mengenakan setelan jas wol mahal dengan potongan kelas dunia. Dan yang membuat bulu kuduk Hasan meremang sedingin es hingga ke pangkal lehernya adalah sebuah pemandangan absurd namun menakutkan di atas sandaran kursi kulit tersebut. Seekor burung merpati raksasa dengan bulu seputih hamparan salju yang seolah memancarkan pendar cahaya keperakan gaib bertengger dengan sangat tenang. Burung itu menoleh perlahan, matanya yang sehitam batu obsidian melirik tajam ke arah pintu masuk, menatap langsung ke dalam jiwa Hasan seakan sang makhluk gaib itulah yang memegang kendali atas takdir, kehidupan, dan kematian di ruangan ini. Tanpa perlu disuruh atau dibentak, insting ketakutan manusiawi terdalam langsung mengambil alih kendali tubuh mereka. Lutut Hasan dan Rina hancur berantakan menahan beban gravitasi keputusasaan. Keduanya ambruk, jatuh bersujud secara bersamaan hingga dahi mereka membentur karpet tebal tersebut. Isak tangis Rina seketika pecah tak terbendung, bergema memilukan memantul di dinding ruangan mewah itu, sementara Hasan membenamkan wajah kotornya ke serat karpet, menangis tersedu-sedu melolong layaknya anak anjing yang dibuang ke tengah badai. Dengan suara bergetar sehebat gempa bumi yang disela oleh isakan lendir dan air mata memalukan, Hasan meneriakkan permohonan ampun ke arah punggung kursi yang masih membelakangi mereka itu. Ia meratap sejadi-jadinya pada sang siluet, memohon kemurahan hati sang presiden direktur agar sudi memberikan waktu tambahan 1 bulan saja untuk melunasi hutang-hutangnya. Ia menangis bersumpah akan rela menjadi budak seumur hidup, akan bersedia mengelap sepatu sang miliarder setiap pagi dengan lidahnya, asalkan ia tidak dijebloskan ke dalam sel tahanan yang dingin dan istrinya tidak berakhir menjadi gembel pemungut sampah di kolong jembatan jalan tol. Hasan memukul-mukul dadanya sendiri, menceritakan betapa ia kehilangan seluruh harta dan harga dirinya dalam semalam yang nahas, memohon dengan sangat agar sedikit saja sisa kewarasannya diselamatkan. Ia tidak sadar, sama sekali tidak menyadari ironi paling mematikan dalam sejarah hidupnya, bahwa setiap kata permohonan yang ia rintihkan, setiap isakan keputusasaan yang ia keluarkan, dan setiap tetes air mata ketakutan yang ia tumpahkan membasahi karpet siang ini, sedang didengarkan dengan sangat saksama, tenang, dan tanpa belas kasih oleh sepasang telinga yang dulunya pernah ia tulikan saat merintih. Kedinginan di tengah badai hutan larangan. Kesunyian absolut yang membekukan darah menyelimuti ruangan raksasa itu setelah ratapan Hasan perlahan mereda, hanya menyisakan denggungan halus pendingin udara, menanti eksekusi mati dari sang dewa karma yang perlahan mulai memutar kursinya di dalam bayang-bayang. Isak tangis Hasan dan rengekan menyedihkan Rina yang bergema memantul di dinding kaca panoramik lantai 50 itu perlahan menyusut menjadi keheningan yang sangat mencekik. Tidak ada jawaban, tidak ada belas kasihan yang turun dari sosok misterius di balik kursi kulit kebesaran yang masih membelakangi mereka. Hanya ada denggungan halus dari pendingin ruangan sentral yang terasa membekukan aliran darah di urat nadi sepasang manusia yang tengah bersujud pasrah tersebut. Detak jantung Hasan memukul tulang rusuknya dengan ritme brutal yang memekakkan telinga, saat tiba-tiba terdengar bunyi mekanis yang pelan dan berat. Kursi kulit hitam berlengan tinggi itu akhirnya mulai berputar dengan kecepatan yang sangat lambat, layaknya sebuah roda gigi nasib raksasa yang bersiap untuk menggilas sisa-sisa kewarasan mereka hingga menjadi debu. Pemandangan pertama yang tertangkap oleh sepasang mata Hasan yang membengkak merah adalah sepasang sepatu pantofel kulit buatan tangan dari Italia yang mengkilap sempurna, menjejak kokoh di atas karpet wol merah marun. Pandangannya perlahan merambat naik, melewati setelan jas bespoke abu-abu gelap dengan potongan tanpa celah, hingga akhirnya terpaku pada sepasang tangan yang sedang bertumpu tenang di atas meja pualam hitam. Di saat itulah,
Napas Hasan tercekat secara paksa. Ia mengenali tangan itu. Meskipun kini tak lagi kotor oleh lumpur dan debu jalanan, tangan itu masih dihiasi oleh bekas-bekas kapalan yang menebal di persendian jarinya. Sebuah tanda tak terbantahkan dari puluhan tahun kerja keras memegang tiang balon di bawah terik matahari. Dan ketika wajah sang presiden direktur akhirnya terungkap sepenuhnya, dunia Hasan dan Rina seketika meledak hancur lebur tanpa sisa. Waktu seakan berhenti berdetak. Gravitasi terasa hilang dari ruangan raksasa tersebut. Di atas kursi singgasana itu, duduklah kakek Darman. Pria tua yang semalam baru saja mereka tendang hingga berdarah, diludahi wajahnya, dan dilemparkan bagaikan tumpukan kotoran najis ke dalam selokan berbau bangkai, kini menatap mereka dari puncak kekuasaan absolut. Tidak ada lagi sisa-sisa tatapan memelas dari seorang ayah yang merindukan anaknya. Mata keruh itu telah sepenuhnya bermutasi menjadi sepasang telaga es yang sangat gelap, memancarkan aura predator yang siap mencabut nyawa tanpa perlu menggerakkan satu jari pun. Di atas bahu kakek Darman, burung merpati putih mistis itu bertengger tenang, menatap Hasan dan Rina dengan kilatan amarah kosmik dari mata obsidiannya. Sebuah guncangan disonansi kognitif yang brutal menghantam otak Hasan hingga ia tak mampu merangkai satu pun kata. Rahangnya jatuh terbuka, bibirnya bergetar hebat menghasilkan suara decakan gila yang tak bermakna. Rina yang berada di sebelahnya langsung kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Genangan air hangat merembes membasahi karpet tebal itu akibat ketakutan absolut yang melumpuhkan sistem saraf sadarnya. Mata wanita itu terbelalak nyaris melompat keluar dari rongganya, menatap wajah mertuanya seolah ia sedang melihat iblis pencabut nyawa yang bangkit dari dasar neraka jahanam. Logika mereka menolak keras pemandangan ini, namun realitas yang berdiri gagah di depan mata mereka menampar kesombongan mereka dengan kekuatan 1000 badai. Dengan gerakan yang sangat elegan dan tenang, kakek Darman membuka laci meja pualamnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu mahoni yang dipoles mengkilap, lalu membuka penutupnya perlahan. Dari dalam kotak mewah berlapis beludru merah tersebut, ia mengambil 2 buah benda yang sangat kontras dengan kemewahan ruangan itu. Sebuah robekan kerah kemeja flanel pudar yang berbau lumpur selokan, dan 2 patahan mainan mobil-mobilan kayu berwarna merah muda yang harganya tak lebih dari Rp10.000. Dengan sebelah tangan, Darman melempar kedua benda tak ternilai itu hingga jatuh tepat di depan wajah Hasan yang masih bersujud mencium karpet. Bunyi kayu murahan yang membentur lantai itu seolah menjadi palu hakim yang mengesahkan hukuman mati mereka. Kakek Darman mencondongkan tubuhnya ke depan, mengunci pandangan putranya dengan tatapan yang bisa membekukan lautan. Tidakkah kau tahu, Hasan, bahwa karpet merah di ruangan ini terlalu suci untuk dipijak oleh sepasang pemulung tak tahu diuntung yang nyawanya tak lebih berharga dari kotoran anjing? Suara kakek Darman menggelegar. Bariton beratnya membelah ruangan, mengembalikan persis setiap suku kata makian yang dulu pernah diteriakkan Rina di ruang tamunya. Rina menjerit histeris mendengarnya, tangannya menutup telinga rapat-rapat, mengguncang-guncang kepalanya menolak percaya bahwa karma bisa datang secepat dan sebrutal ini. Sementara itu, Hasan mengulurkan tangannya yang gemetar parah, mencoba menggapai ujung sepatu pantofel ayahnya dengan sisa-sisa tenaganya yang nyaris habis. Bapak, ya Tuhan. Bapak, ampuni saya, Pak. Rintih Hasan terputus-putus, air liur dan ingus bercampur baur di wajahnya yang menyedihkan. Saya hilaf, Pak, iblis merasuki saya semalam. Saya ini anak kandung Bapak, darah daging Bapak sendiri. Bapak tidak mungkin memenjarakan anak yang dulu selalu Bapak gendong saat sakit, kan? Mendengar manipulasi murahan itu, urat rahang kakek Darman menegang tajam. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh dari pelupuk matanya. Ia berdiri menjulang di balik meja kerjanya, menutupi cahaya matahari dari luar jendela, hingga bayangannya menelan utuh tubuh Hasan dan Rina. Bapakmu sudah mati, Hasan, desis kakek Darman dengan nada suara yang membunuh setiap harapan terakhir di ruangan itu. Pria bodoh penjual balon yang rela mati kelaparan demi memberimu makan ikan segar itu,
telah mati membeku di bawah akar pohon perbatasan hutan larangan. Dan pria yang membawa uang 500 juta untuk menebus lehermu dari hukum semalam, telah kalian bunuh dan kalian buang jasadnya ke dalam selokan berbau bangkai. Kakek Darman menekan sebuah tombol merah kecil yang tersembunyi di bawah meja pualamnya. Dalam hitungan detik, belasan pria berjas hitam dengan kacamata gelap merangsek masuk ke dalam ruangan. Bawa pergi onggokan sampah busuk ini dari hadapanku. Serahkan rekaman bukti penggelapan dana itu kepada kepolisian di lobi bawah, perintah Darman tanpa menoleh sedikit pun ke arah mereka. Suaranya sedingin malaikat maut yang membacakan vonis akhir. Dan pastikan, mereka membusuk di dalam sel yang paling lembab, tanpa ada satu pun pengacara yang berani membela mereka. Jeritan panjang yang menyayat kewarasan keluar dari tenggorokan Hasan dan Rina saat lengan mereka dicengkeram kasar oleh para penjaga raksasa itu. Mereka diseret mundur melintasi karpet merah marun yang panjang, meronta-ronta dengan sisa tenaga yang percuma, meratapi kerajaan pasir mereka yang kini telah hancur lebur digilas oleh roda kehidupan. Kakek Darman memutar kembali kursinya menghadap ke dinding kaca raksasa, menatap nanar hamparan ibu kota yang luas, membiarkan jeritan anak kandungnya perlahan memudar dan tertelan di balik pintu ganda jati yang tertutup rapat, menutup buku kisah kasih sayang yang telah tewas terbunuh oleh kesombongan. 6 bulan telah berlalu sejak badai penghakiman menghancurkan Menara Gading kesombongan di lantai 50 Menara Gaharu Holdings. Matahari siang ibu kota tak pernah membedakan pada siapa ia menumpahkan teriknya yang memanggang aspal hingga menguapkan hawa panas yang menyesakkan dada. Di sebuah gang sempit yang membelah area belakang sebuah restoran mewah kelas atas, aroma busuk dari daging kadaluarsa, genangan air comberan berlumut, dan tumpukan sayuran fermentasi menciptakan kombinasi bau neraka yang membuat siapapun akan memuntahkan isi perutnya. Namun, bagi dua sosok bungkuk yang sedang mengais beringas tumpukan kantong plastik hitam raksasa di sana, bau menjijikan itu adalah aroma penyambung nyawa. Setelah seluruh aset mereka disita untuk mengganti kerugian ban, dan masa tahanan awal mereka ditangguhkan hanya untuk melemparkan mereka kembali ke jalanan sebagai buronan lintah darat tanpa identitas, Hasan dan Rina telah menjelma menjadi entitas yang lebih rendah dari debu yang dulu mereka injak. Penampilan sepasang mantan sosialita elit itu, kini tak ubahnya bangkai hidup yang ditolak oleh bumi. Kulit Hasan yang dulu selalu dilapisi losion impor berharga jutaan, kini menghitam pekat terbakar matahari, bersisik kasar, dan dipenuhi kudis bernanah akibat gigitan serangga selokan. Kemeja linennya telah lama hancur, digantikan oleh karung beras plastik yang ia lubangi asal-asalan untuk menutupi tubuh kerempengnya yang menyisakan kulit pembalut tulang. Rina jauh lebih mengenaskan. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi di salon eksklusif, kini menggumpal kaku oleh minyak kotor dan lumpur, menyerupai sarang tikus jalanan. Gaun sutranya telah berganti dengan daster robek temuan dari bak sampah yang berbau anyir darah ayam. Jari-jarinya yang dulu menendang kakek Darman kini menghitam legam, kukunya patah-patah merobek tumpukan sampah basah demi mencari sisa makanan yang belum dikerubungi belatung. Tiba-tiba, mata cekung Hasan menangkap sebuah kilatan plastik bening di dasar tong sampah. Dengan sisa tenaga yang didorong oleh rasa lapar brutal yang mengoyak lambungnya, ia menarik plastik itu. Di dalamnya terdapat setengah potong roti burger sisa yang pinggirannya telah ditumbuhi jamur kehijauan dan dikerubungi semut merah. Hasan meneteskan air liur kotornya, matanya membelalak liar. Namun, sebelum ia sempat menggigit roti busuk itu, Rina menerjangnya dari samping layaknya anjing liar yang kelaparan. Wanita itu merintih serak, mencakar wajah Hasan dengan kuku kotornya, menuntut bagian dari roti berjamur tersebut karena perutnya terasa seperti ditusuk ribuan beling. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi sisa-sisa kesetiaan suami istri di antara mereka. Dengan mata menyala penuh kebinatangan, Hasan melayangkan sebuah tamparan keras ke pipi kotor Rina hingga wanita itu tersungkur ke dalam genangan air comberan yang hitam. Sambil mengunyah roti berjamur itu dengan rakus hingga tersedak, Hasan mengumpat dengan suara serak yang rusak,
menyalahkan Rina yang memaksanya menggelapkan dana demi arisan berlian hingga mereka berakhir di neraka dunia ini. Rina menangis melolong memukul-mukul aspal panas, meratapi nasibnya yang kini diusir, ditendang, dan dipaksa memakan sampah, persis sejuta kali lipat lebih menyakitkan dari kutukan yang pernah ia lontarkan kepada kakek Darman setahun silam. Saat Rina mendongak dengan wajah berlumur air mata dan lumpur hitam, tatapannya terbentur pada sebuah baliho digital raksasa di atas gedung seberang jalan. Baliho itu menampilkan peresmian yayasan panti asuhan termewah di Asia, menampilkan siluet sang presiden direktur Gaharu Holdings yang berdiri gagah bersama seorang gadis kecil berbaju putih bersih. Rina menjerit histeris hingga pita suaranya robek, menyadari dengan keputusasaan absolut bahwa surga itu dulunya berada di telapak tangannya, dan ia sendiri yang membuangnya ke dalam selokan. Di belahan kota yang sangat jauh dari bau busuk dan penderitaan itu, berdiri megah sebuah hamparan surga seluas puluhan hektar yang dinamakan Istana Ketulusan. Di tempat ini, angin berhembus sejuk membawa aroma bunga lavender yang mekar sempurna dan rumput hijau yang dipangkas presisi. Di tengah taman pualam putih yang menghangatkan kaki alih-alih membekukannya, kakek Darman duduk bersandar di sebuah kursi goyang kayu jati. Pria tua itu kini mengenakan kemeja linen putih bersih yang sangat lembut, wajahnya memancarkan aura kedamaian yang tak bisa dibeli dengan miliaran keping emas. Tidak ada lagi gurat kepedihan, tidak ada lagi getaran di tangannya saat ia menatap hamparan taman yang dipenuhi oleh ratusan anak yatim piatu yang sedang bermain dan tertawa lepas tanpa beban. Dari kejauhan, berlari riang seorang gadis kecil dengan gaun putih berenda yang mengembang indah bagaikan sayap peri. Sepatu kulit merah mudanya berdetak ringan di atas lantai pualam. Gadis itu adalah Nisa, si malaikat kecil penjual tisu jalanan yang nasibnya telah diputar 180 derajat. Rambut ikalnya tak lagi kusam, melainkan berkilau sehat dihiasi jepit rambut bertatahkan mutiara. Nisa melompat ke dalam pelukan kakek Darman. Tawanya berderai semanis lonceng perak menyembuhkan setiap inci luka di hati sang miliarder. Kakek Darman memejamkan mata, mendekap erat tubuh mungil itu ke dadanya. Ingatannya kembali pada sore hari saat konvo limusinnya memblokir jalan raya berdebu, tempat ia berlutut dengan setelan jas mahalnya di atas aspal panas, tepat di hadapan Nisa yang kebingungan. Saat itu, dengan air mata yang mengalir deras, kakek Darman memegang kedua tangan kecil Nisa yang kotor oleh debu jalanan seraya berbisik dengan suara bergetar bahwa nasi bungkus tulus dari gadis kecil itulah yang menyelamatkan nyawanya dari ambang kematian. Ia bersumpah akan membalas satu bungkus nasi itu dengan seluruh dunia dan isinya. Kakek Darman secara resmi mengadopsi Nisa, menjadikannya pewaris sah dari tahta Gaharu Holdings, dan memindahkan seluruh cinta serta kerinduan yang dulu ia simpan untuk cucu kandungnya yang tak pernah bisa ia temui, ke dalam relung hati Nisa. Nisa mendongak, menatap mata keruh yang kini bersinar terang itu, lalu memanggilnya dengan sebutan, kakek, yang begitu tulus hingga meruntuhkan sisa-sisa pertahanan batin kakek Darman. Pria tua itu mencium kening cucu barunya, membiarkan sebulir air mata kebahagiaan menetes membasahi pipi keriputnya. Keadilan semesta telah ditegakkan dengan sangat sempurna. Dari atas dahan pohon beringin peneduh di tengah taman tersebut, terdengar kepakan sayap yang sangat halus. Burung merpati putih bercahaya perak itu melayang turun dengan anggun, hinggap bertengger di sandaran kursi goyang kakek Darman. Mata obsidiannya tak lagi memancarkan amarah kosmik, melainkan keteduhan dan restu dari alam semesta. Kakek Darman mengulurkan tangannya yang dulu pernah merobek kemeja demi membalut luka hewan suci tersebut, kini hanya untuk mengelus lembut bulu-bulu seputih saljunya. Sang penjaga ketulusan telah melewati ujian apinya yang paling menghancurkan, membuktikan bahwa sekotor apapun pakaian seseorang di mata dunia, hati yang murni akan selalu menemukan jalan pulang menuju istana kebahagiaannya yang sejati, membiarkan orang-orang yang menuhankan kesombongan hancur lebur ditelan oleh bayang-bayang mereka sendiri.